Sebelum acara keluarga Kusuma, aku sedang merapikan setelan jas Baskara. Tiba-tiba, ia membuka suara. Maya sudah kembali. Malam ini, aku akan membawanya ke rumah induk, jadi kau tidak usah datang. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman, jadi aku hanya mengangguk dalam diam. Baiklah. Keesokan harinya, saat ia pulang ke rumah, yang tersisa di teras hanyalah sepasang sandal rumah yang tertata rapi. Pada saat itu, ia pun luruh tak berdaya. Saat Baskara mengucapkan kalimat itu, suasana di dalam walk-in closet begitu hening, hingga hanya suara detak jarum jam yang terdengar. Aku sedang membenarkan dasinya di hadapannya. Setelan abu-abu gelap, dasi biru tua, kancing manset perak. Semua ini adalah yang telah kupersiapkan untuknya. Keluarga Kusuma memiliki tradisi mengadakan acara keluarga setahun sekali, sebelum musim hujan. Tidak ada orang luar yang diundang, hanya kerabat dan teman-teman dekat. Meskipun disebut acara keluarga, pada kenyataannya itu adalah arena pertarungan faksi yang senyap di dalam internal keluarga Kusuma. Siapa yang akan memegang kendali? Siapa yang akan berbicara di samping ibu mertua? Siapa yang akan diperkenalkan oleh Eyang Putri kepada para tetua? Semua ini adalah penanda status. Selama 3 tahun terakhir, semua urusan remeh-temeh ini akulah yang menanganinya. Akulah yang menentukan menu, akulah yang mengatur denah tempat duduk, aku juga yang mengingat selera Eyang Putri. Aku bahkan mengingat teh kesukaan paman. Aku mempersiapkan semuanya di muka, dan Baskara hanya perlu datang tepat waktu. Namun malam ini, ia melarangku datang. Alasannya adalah, karena Maya Larasati telah kembali. Ia menatap dirinya di cermin dan berkata dengan nada yang sangat wajar, seolah-olah ia hanya tiba-tiba mengubah salah satu hidangan di menu. Maya baru saja pulang ke tanah air, dia belum terbiasa dengan banyak hal. Dia dulu akrab dengan para tetua keluarga, jadi malam ini aku akan membawanya untuk berbincang sejenak. Kalau kau datang, dia akan merasa canggung. Jariku berhenti bergerak. Jepit dasi belum terpasang. Baskara menatapku, menunggu aku memasangkan jepit dasinya. Baiklah, kataku. Ia merapikan dasinya, tampaknya tidak menyangka aku akan setuju begitu cepat. Aku mundur selangkah, membersihkan sisa debu terakhir di bahunya dengan sikat pakaian. Baskara menatapku lekat-lekat, kerutan di antara alisnya sedikit mengendur. Aku tahu kau tidak senang, tapi Maya juga sudah berjuang sendirian di luar negeri selama beberapa tahun ini. Sekarang setelah dia kembali, aku tidak ingin dia merasa seperti orang luar. Aku menatapnya. Aku sangat ingin bertanya. Lalu aku yang telah menghabiskan 3 tahun di keluarga Kusuma, bukankah aku orang luar? Namun, sesaat sebelum mengucapkannya, aku sadar itu tidak ada gunanya. Jawaban untuk beberapa pertanyaan sudah lama ada di sana, hanya saja kau tidak mau mengakuinya. Aku meletakkan sikat pakaian, berjalan ke meja rias, dan mengambil jam tangannya. Pesta dimulai jam 7, sebaiknya kau tiba di rumah induk sebelum 6:30. Tekanan darah Eyang Putri hari ini sedikit tidak stabil. Jadi aku sudah meminta Mbok Lastri untuk mengurangi garam di supnya, dan obatnya sudah kutaruh di laci kecil di sebelah kanan meja utama. Paman akan membawa istri barunya kali ini, jadi kalau tempat duduknya terlalu di belakang, aku rasa dia akan kehilangan muka. Sepupu Yulia sedang hamil 3 bulan, jadi menunya sudah kuubah. Tangan Baskara yang hendak menerima jam tangan itu sedikit melambat. Ia berkata dengan suara rendah, kau sudah mengatur semuanya, ya. Ya, bukankah ini yang terbaik? Ia mengenakan jam tangannya, lalu berkata, kau memang selalu yang paling pengertian. Pengertian. Kata itu terasa seperti besi dingin yang menusuk hatiku. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu ke bawah. Baskara melirikku sekilas. Mungkin karena ekspresiku terlalu tenang, ia justru menjadi sedikit tidak terbiasa. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh bahuku. Malam ini aku akan pulang cepat. Aku menghindar, pura-pura merapikan isi lemari. Tangannya membeku di udara. Suasana menjadi kaku sejenak. Seketika, ponselnya menyala, sebuah nama muncul di layar. Maya. Ia mengambilnya hampir tanpa sadar. Aku berdiri di depan pintu walk-in closet dan melihat pesan itu. Mas Bas. Kalau aku pergi ke rumah induk dengan gaun ini, apa tidak terlalu formal? Apa Mbak Anjani tidak akan salah paham? Di belakangnya, ada sebuah foto. Seorang wanita mengenakan gaun panjang berwarna krem muda, berdiri di depan cermin, tersenyum lembut namun tetap terlihat sopan. Baskara dengan cepat membalas. Tidak akan. Dia tidak datang malam ini. Tanganku yang memegang gantungan baju menegang. Sesaat kemudian, aku memalingkan muka.
Baskara tidak menyadarinya. Ia menunduk mengetik, sudut matanya terlihat jauh lebih lembut dari sebelumnya. Aku kembali ke kamar tidur, membuka ponselku, dan masuk ke grup obrolan keluarga. 30 menit yang lalu, ibu mertua masih mengirim pesan di grup, malam ini jangan sampai ada masalah di acara. Anjani, kau pergi ke rumah induk lebih dulu, awasi semuanya. Terakhir kali pamanmu bilang supnya dingin, kali ini perhatikan baik-baik. Di bawahnya, ada balasan dariku. Baik Bu. Sekarang, kata itu terlihat sangat ironis. Aku menutup grup obrolan, membuka catatan, dan membayangkan kembali layar ponsel Baskara di benakku. Lalu aku membuka ponselku dan membuka jendela obrolan dengannya. Aku telah mengiriminya pengingat yang tak terhitung jumlahnya. Jangan lupa bawa barang-barangmu. Eyang Putri tidak suka daun ketumbar. Masalah paman sudah kujelaskan. Perutmu tidak sehat, jangan minum alkohol saat lapar. Balasan yang paling sering kuterima darinya adalah 3 kata. Iya, aku tahu. Aku menggulir ke atas untuk waktu yang lama. Sampai ke hari ketika Maya Larasati pertama kali muncul. 3 bulan yang lalu, ketika Baskara pulang dari kantor, ada aroma samar parfum wanita di tubuhnya. Ketika aku bertanya, ia berkata, Maya menitip dibelikan sesuatu sebelum pulang, aku hanya mengambilnya. Saat itu, aku pikir itu hanya teman lama. Setelah itu, ia mulai sering lembur. Lalu, ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya. Ia bisa tiba-tiba tertawa saat makan dan mengatakan itu pesan pekerjaan. Ia berkata saat aku sedang menyetrika kemejanya, dulu Maya juga bilang aku cocok memakai warna gelap. Ia bertanya dengan santai saat aku sedang mempersiapkan pesta ulang tahun ibu mertua, Maya suka bunga lili. Menurutmu kalau kita hias sedikit dengan bunga lili di pesta ulang tahun, akan lebih segar tidak? Saat itu aku tidak berkata sih, hanya menghapus bunga lili bunga yang paling dibenci ibu mertua dari daftar bunga. Aku berpikir, selama aku bersabar, pernikahan ini masih bisa berlanjut. Bagaimanapun, Baskara tidak berselingkuh, tidak main perempuan, dan tidak mempermalukanku di depan umum. Setidaknya, dulu aku meyakinkan diriku seperti itu. Hingga hari ini, ia memintaku untuk menyerahkan kursi Nyonya Kusuma. Dan bahkan memintaku untuk berbesar hati karena Maya Larasati akan merasa canggung. Aku membuka laci dan mengeluarkan kotak cincin merah di dalamnya. Cincin kawinku telah kupakai selama 3 tahun. Di cincin itu terukir inisial nama Baskara. Saat menikah, ia sendiri yang memasangkannya di jariku dan berkata, Anjani, aku tidak pandai berkata-kata manis, tapi aku tidak akan lupa bahwa kau adalah istriku. Saat itu, aku percaya. Sekarang, aku melepaskan cincin itu. Ada bekas samar di jariku. Aku menatap bekas itu sejenak, lalu memasukkan cincin itu ke dalam kotak dan menutupnya. Tanpa air mata, tanpa suara. Aku membuka brankas. Di dalamnya ada KTP-ku, perjanjian pranikah, surat-surat properti, buku catatan keuangan, dan sebuah flash disk lama. Barang-barang ini tidak pernah kukeluarkan sendiri. Karena aku selalu merasa bahwa suami istri tidak seharusnya terlalu perhitungan. Namun, sekali kau diusir dari meja perjamuan, kau harus terlebih dahulu mengamankan milikmu. Aku mengeluarkan KTP-ku, lalu buku catatan keuangan satu persatu. Yang paling atas adalah catatan pengeluaran sosial selama 3 tahun di keluarga Kusuma. Tahun mana memberikan hadiah kepada siapa, pembayaran mana yang aku talangi secara pribadi, saat kapan ibu mertua berkata, nanti biar Baskara yang transfer, lalu tidak ada kabarnya lagi. Aku mencatat semuanya. Bukan untuk menagih, tetapi karena segala sesuatu harus meninggalkan jejak. Dulu, jejak-jejak ini menjaga martabat keluarga Kusuma. Sekarang, mereka seharusnya bisa membuktikan bahwa aku tidak menghabiskan uang keluarga Kusuma tanpa perhitungan. Pukul 6 tepat, ia bersiap untuk pergi. Aku berdiri di ruang tamu, tidak mengantarnya. Aku hanya bertanya satu kalimat, perlu sopir menjemputmu malam ini? Ia berkata, tidak usah. Aku akan menjemput Maya dulu, lalu pergi bersama. Oh, saat ia mengganti sepatunya, ia melihat sandal rumahku yang diletakkan di samping pintu masuk. Sandal rumah berwarna abu-abu muda, dengan sedikit goresan lama di permukaannya. Baskara pernah tertawa dan bertanya mengapa tidak diganti dengan yang baru. Aku menjawab, sudah terbiasa. Ia saat itu berkata dengan santai, kalau begitu pakai saja terus. Sekarang, ia hanya meliriknya sekilas dan segera pergi. Pintu tertutup, rumah menjadi sunyi senyap. Aku berdiri selama beberapa detik, lalu mengambil ponselku dan mengirim pesan ke perusahaan pindahan. Malam ini jam 8 bisa datang? Pihak sana dengan cepat membalas.
Bisa, Bu. Tidak masalah. Aku menelepon Bima lagi. Ia teman sekelasku di universitas, sekarang menjadi pengacara spesialis perceraian. Saat telepon tersambung, di seberang sana sangat berisik, sepertinya ia sedang makan di luar. Aku berkata, Bima, aku mau cerai. Ia terdiam selama 2 detik, suaranya langsung menjadi dingin. Baskara berbuat apa? Aku menatap ruang tamu yang kosong. Dia membawa Maya Larasati ke acara keluarga Kusuma, dan melarangku datang. Bima mengumpat dengan kata-kata yang sangat kasar. Aku sedikit tertawa. Tidak perlu memarahinya. Aku sudah memutuskan. Kau di mana sekarang? Bawa KTP-mu, dokumen harta benda foto dulu. Jangan tinggalkan barang bukti. Kalau bisa keluar malam ini, keluar saja. Jangan takut. Aku akan ke sana sekarang. Tidak perlu datang. Aku bisa sendiri. Bima berhenti sejenak, lalu berkata, Anjani Lestari, kau akhirnya sadar juga. Aku menggenggam ponselku, tenggorokanku sedikit tercekat. Ya. Setelah menutup telepon, aku tidak lagi melihat pesan dari Baskara. Karena ia memang tidak mengirimnya. Aku mulai berkemas. Aku hanya membawa pakaian milikku. Tas yang ia berikan tidak ada satupun yang kubawa. Perhiasan yang diberikan ibu mertua semua kumasukkan ke dalam kotak perhiasan, dengan catatan, barang pemberian dari keluarga Kusuma, dikembalikan sesuai kondisi asli. Foto pernikahan tidak kupindahkan. Dalam foto di dinding itu, aku bersandar pada Baskara, tersenyum sangat lembut. Ia juga sangat lembut hari itu. Tetapi kelembutan tidak sama dengan cinta. Seseorang bisa menatapmu dengan lembut di hari pernikahan, dan 3 tahun kemudian dengan lembut memintamu untuk memberikan tempat dudukmu demi wanita lain. Perusahaan pindahan tiba. Seorang pekerja bertanya padaku, suami ibu sedang tidak di rumah? Aku menjawab, ya, tidak di rumah. Barang-barangnya mau diantar kemana? Aku memberitahukan alamat sebuah hotel. Aku tidak menangis, tidak membuat keributan, tidak merusak barang. Aku hanya perlahan-lahan memisahkan diriku dari rumah ini. Terakhir, aku berdiri di pintu masuk, mengelap bersih sandal abu-abu muda itu. Ada sedikit debu di solnya, aku mengelapnya perlahan dengan tisu. Setelah selesai, aku meletakkannya di tengah-tengah pintu masuk, ujungnya menghadap keluar, seolah-olah seseorang akhirnya siap untuk pergi. Sebelum pintu tertutup, aku menoleh ke belakang dan melihat rumah ini. Sofa di rumah ini adalah pilihanku. Gordennya adalah yang kuganti. Vas bunga di meja makan adalah yang kudapatkan di toko barang antik. Namun, betapapun terlihat seperti rumah, terkadang itu bukanlah rumah. Aku menutup pintu. Lift turun. Ponsel di dalam tasku bergetar sekali. Pesan pertama dari Baskara datang. Tiba-tiba ada tambahan 2 orang di rumah induk, di mana kursi cadangan disiapkan. Aku melihat pesan itu dan tiba-tiba tertawa. Ia melarangku datang, tetapi masih ingin aku membereskan kekacauan di acara keluarganya. Aku tidak membalas. Beberapa detik kemudian, ia mengirim pesan lagi. Kalau sudah lihat, balas. Aku mengubah mode ponselku menjadi senyap. Pintu lift terbuka. Aku menarik koperku dan berjalan keluar. Angin malam di luar sangat dingin, tetapi aku merasa sesak di dada yang telah terpendam selama 3 tahun akhirnya menemukan jalan keluar. Malam itu, rumah induk keluarga Kusuma sangat ramai. Ini semua kudengar dari Pak Hardi nanti. Lampu di aula rumah induk sangat terang, bunga bugenvil sedang mekar-mekarnya. Eyang Putri mengenakan kebaya brokat berwarna merah marun, duduk di kursi utama. Di tangannya ada sup krim labu kuning yang telah kupesankan khusus sebelumnya. Sup itu direbus selama 5 jam, lemaknya disaring dengan sangat hati-hati. Lambung Eyang Putri lemah, ia tidak bisa minum yang terlalu berat. Aku awalnya sudah mengatur agar sup itu disajikan 15 menit sebelum makan. Suhunya akan pas. Menurut Pak Hardi, saat Baskara membawa Maya Larasati masuk, aula sempat hening sejenak. Maya mengenakan gaun panjang krem muda itu, di atasnya ia mengenakan syal kasmir. Ia berdiri di samping Baskara, terlihat lembut dan sopan. Ibu mertua yang pertama kali bereaksi, menyambutnya dengan senyum. Maya, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ya. Kalau mau pulang kenapa tidak bilang dari jauh-jauh hari? Maya menunduk hormat sambil berkata, Tante, saya juga baru saja pulang. Mas Baskara bilang hari ini ada makan-makan di rumah, sebenarnya saya tidak pantas datang, tapi dia khawatir saya akan kesepian makan malam sendirian. Kata-kata ini sangat cerdik. Bukan ia yang ingin datang, tetapi Baskara yang khawatir ia akan kesepian. Menurut Pak Hardi, semua kerabat Kusuma saat itu menatap Baskara. Seseorang bertanya, Anjani mana?
Bukankah setiap tahun dia yang paling bersemangat? Tangan Baskara yang sedang melepas mantelnya berhenti. Ibu mertua dengan senyum mengambilnya. Anjani hari ini kurang enak badan, jadi tidak kita paksakan. Maya segera berkata dengan suara lirih, apa mungkin karena saya datang, ya? Kalau begitu, lebih baik saya pulang saja. Baskara mengerutkan kening. Kau terlalu banyak berpikir. Ibu mertua juga menepuk tangannya dengan lembut. Anak ini memang suka berpikir yang tidak-tidak. Anjani tidak sekecil hati itu. Tidak sekecil hati itu. Jadi tidak apa-apa tidak datang. Tidak apa-apa memberikan tempat duduk. Tidak apa-apa dihapuskan keberadaannya dengan satu kalimat kurang enak badan. Pak Hardi yang mendengarkan di samping merasa tidak enak, tetapi tidak bisa menyela. Saat makan dimulai, masalah pun muncul. Kursi pertama di sisi kanan meja utama, menurut aturan keluarga Kusuma, adalah kursi istri Baskara. Nama yang kutulis di kartu nama adalah Anjani Lestari. Karena 3 hari sebelumnya, ibu mertua masih mendesakku, kartu nama jangan sampai salah, ya? Kau itu nyonya rumah, harus duduk di samping Baskara, kalau tidak nanti tidak pantas dilihat orang luar. Sekarang, Maya Larasati berdiri di samping kursi itu, terlihat sedikit canggung. Baskara melihat kartu nama itu dan mengerutkan kening. Ia memanggil Pak Hardi, tolong singkirkan ini. Pak Hardi berkata dengan suara rendah, Tuan muda, ini sudah diatur oleh nyonya sebelumnya. Aku tahu. Ia berkata, lalu mengambil kartu nama bertuliskan namaku dan meletakkannya di samping. Maya buru-buru berkata, Mas Bas, saya di sebelah saja tidak apa-apa. Namun ibu mertua tertawa. Semua keluarga sendiri, tidak perlu terlalu kaku begitu. Maya, duduk di sini saja. Lalu ia duduk. Duduk di kursi yang telah kutata, memakan hidangan yang telah kupesan, meminum sup yang telah kutunggu selama 5 jam, dan menerima sapaan dari kerabat yang seharusnya kuterima. Seseorang tertawa dan berkata, Maya dari kecil memang sudah dekat dengan Baskara, ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, masih saja serasi. Baskara tidak menjawab, tetapi juga tidak membantah. Maya menunduk minum sup, telinganya sedikit memerah. Kamerahanai tu Zhenghao tertingkap oleh mata semua, orang. Kerabat Kusuma paling pandai membaca arah angin. Setelah beberapa percakapan, arah topik pun berubah. Seseorang berkata, Baskara. Bukannya apa-apa. Anjani memang anak yang baik, tapi sedikit terlalu biasa saja. Untuk keluarga sekelas Kusuma, nyonya rumah memang harus yang bisa tampil di depan umum. Yang lain menimpali, Maya kan besar di depan mata kita, latar belakangnya juga kita tahu. Sayang sekali dulu pergi ke luar negeri. Ibu mertua sambil membagikan hidangan di atas meja, tidak menghentikan pembicaraan itu. Baskara memegang gelas anggurnya, kerutan di antara alisnya sedikit terlihat. Mungkin ia juga merasa kata-kata ini tidak pantas, tetapi ia tidak membela aku sepatah kata pun. Pak Hardi saat itu berdiri di belakang, dalam hati merasa kasihan padaku. Karena hidangan di meja itu dari awal sampai akhir adalah hasil pengaturanku. Yulia berkata mual dan tidak bisa makan yang berminyak, jadi aku menggantinya dengan ikan kukus. Istri baru paman alergi kacang, jadi aku memberitahu Koki untuk menghindarinya. Aku tahu Eyang Putri mudah kedinginan, jadi aku menyalakan pemanas kecil di samping kursinya. Aku dengar ibu mertua tidak suka bunga yang terlalu mencolok, jadi aku mengganti bunga mawar merah di meja utama dengan bunga lili putih. Namun pada akhirnya, semua perhatian kecil ini menjadi penghias martabat Maya Larasati. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya duduk di sana, seseorang akan memujinya pantas menjadi nyonya rumah. Saat perjamuan berlangsung setengah jalan, Baskara akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Pamannya bertanya padanya, Bas, mana bingkisan teh dari klienmu di luar kota, bukankah setiap tahun ada? Baskara menatap ibu mertua. Ibu mertua mengerutkan kening. Apa Anjani tidak mengaturnya? Pak Hardi di samping berkata, Nyonya sudah mengaturnya. Sudah diberi nama dan label di lemari pajangan. Ekspresi Baskara sedikit melunak. Tantenya bertanya lagi, janji temu dengan dokter spesialis yang kuminta tolong Anjani, bagaimana kabarnya? Ibu mertua menatap Baskara. Baskara mengatupkan bibirnya erat-erat. Saya kurang tahu. Maya Larasati di samping berkata dengan lembut, spesialis apa ya, Tante? Saya punya kenalan dokter di luar negeri, mungkin bisa membantu. Senyum tantenya sedikit memudar. Ini urusan dalam negeri, orang luar negeri belum tentu lebih mudah. Begitu kalimat itu jatuh, suasana di meja menjadi sedikit aneh. Dulu, saat seperti ini, akulah yang akan menyela. Aku akan berkata, dokter spesialisnya praktek hari Rabu depan, Tante.
Janjinya sudah dibuat, tinggal bawa rekam medisnya saja. Aku menjelaskan semuanya dengan jelas, membuat pihak lain merasa tenang dan menjaga muka Baskara. Namun malam itu, aku tidak ada. Baskara untuk pertama kalinya menyadari bahwa acara keluarga bukan hanya sekadar duduk dan makan. Setiap hidangan, setiap percakapan, setiap kursi, terjalin oleh banyak benang tak kasat mata. Dulu, akulah yang menarik benang-benang itu untuknya. Sekarang, aku melepaskannya. Maya Larasati tidak tahu semua ini. Ia hanya tersenyum dan mengambilkan hidangan untuk Eyang Putri. Eyang, silakan coba ini. Eyang Putri melihat puding almond di mangkuknya, wajahnya berubah. Pak Hardi buru-buru maju dan berkata, Eyang tidak bisa makan itu. Maya terkejut. Ibu mertua juga mengerutkan kening. Maya meminta maaf dengan suara kecil, maaf, saya tidak tahu. Baskara menyingkirkan mangkuk itu. Tidak apa-apa. Namun, Eyang Putri menatapnya dan berkata, Anjani di mana? Itu adalah pertama kalinya malam itu Eyang Putri menyebut namaku secara langsung. Baskara berkata, dia kurang enak badan. Eyang Putri menatapnya selama beberapa detik. Dia kurang enak badan, kenapa kau malah membawa orang lain? Meja menjadi sunyi senyap. Wajah Maya memucat. Ibu mertua buru-buru mencoba menenangkan suasana. Bu, Maya kan sudah lama tidak pulang. Baskara juga bermaksud baik. Eyang Putri meletakkan sumpitnya. Bermaksud baik bukan berarti seperti ini. Jari-jari Baskara terkepal erat. Menurut Pak Hardi, saat itu ia akhirnya menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak nyaman. Namun, Maya menunduk dan meneteskan air mata. Ia berkata, Eyang, ini salah saya. Seharusnya saya tidak datang. Saya hanya terlalu rindu pada semuanya. Ibu mertua langsung merasa kasihan. Anak ini dari dulu memang begini. Selalu menyalahkan diri sendiri. Baskara juga berkata dengan suara rendah, Maya, tidak ada yang menyalahkanmu. Dan kata-kata Eyang Putri itu pun kembali dikesampingkan dengan ringan. Inilah keluarga Kusuma. Selama ada yang berpura-pura cukup menyedihkan, orang yang benar-benar menyedihkan tidak perlu ada. Saat itu, aku sudah duduk di kamar hotel, membuka laptop dan mengekspor semua catatan transfer. Ada lebih dari 10 panggilan tak terjawab di ponselku. Dari ibu mertua, dari sepupu Baskara, dan darinya. Aku tidak mengangkat satu pun. Sebuah pesan suara datang dari ibu mertua. Aku membukanya. Suaranya ditekan rendah, tetapi penuh dengan ketidakpuasan. Anjani, malam ini kau tidak datang ya sudahlah, tapi kenapa kau tidak memberitahu Baskara dengan benar di mana letak minuman dan camilan cadangan? Rumah ini kedatangan begitu banyak orang, kau membuat Baskara kehilangan muka. Apa untungnya bagimu? Aku membuka pesan berikutnya. Kau itu menantu keluarga Kusuma, bukan anak kecil lagi. Hanya karena Maya pulang dan Baskara sedikit memperhatikannya, kau langsung merajuk seperti ini, apa maksudnya? Aku menyimpan pesan suara itu, lalu melanjutkan merapikan dokumen. Pukul 1 dini hari, Bima datang. Ia masuk ke kamar dan melihat tumpukan dokumen yang tersebar di hadapanku, sedikit terkejut. Kau sudah mempersiapkan ini dari lama? Aku menggelengkan kepala. Bukan dari lama. Hanya sudah menjadi kebiasaan. Ia mengambil buku catatan keuangan, membolak-balik beberapa halaman. Semakin lama, wajahnya semakin berubah. Anjani, selama 3 tahun ini kau sudah menalangi begitu banyak uang untuk keluarga Kusuma? Beberapa untuk biaya sosial, beberapa untuk biaya pemeliharaan rumah induk, beberapa diminta oleh ibu mertua untuk ditalangi. Baskara tahu, dia tidak peduli. Bima menutup buku catatan itu. Kalau begitu, kali ini kita buat dia peduli. Aku melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota sangat terang, pantulan wajahku di kaca terlihat sedikit asing. Aku tiba-tiba teringat tahun pertama pernikahan kami. Baskara ada acara sampai larut malam, aku menunggunya di ruang tamu. Saat pulang, ia sangat mabuk, bersandar di sofa dan menggumamkan nama Maya. Saat itu, seluruh tubuhku membeku. Setelah ia sadar, ia menjelaskan bahwa itu hanya mimpi tentang masa lalu. Aku percaya. Setelah itu, ibu mertua berkata, laki-laki waktu muda, siapa yang tidak punya sedikit kenangan di hati? Kau itu istri sah, jangan bersaing dengan kenangan. Aku juga percaya. Namun, begitu kenangan itu kembali, istri sah menjadi pengganggu. Bima bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Aku menatap perjanjian pranikah. Pertama, pindah. Putus semua aliran dana. Lalu kirim surat somasi dari pengacara. Baskara tidak akan setuju dengan mudah. Aku tahu. Kau masih mencintainya. Pertanyaan itu membuatku terdiam lama.
Aku tidak bisa langsung menjawab. Karena manusia bukanlah saklar. Pernikahan 3 tahun, kenal selama 6 tahun, bukan berarti bisa langsung putus hubungan dengan mengatakan tidak cinta. Namun aku lebih jelas tahu. Cinta tidak bisa digunakan untuk menutupi penghinaan. Aku berkata, aku pernah mencintainya. Aku mendorong buku catatan itu ke arah Bima. Tapi mulai malam ini, aku tidak akan lagi membereskan kekacauannya. Baskara baru pulang ke apartemen keesokan siangnya. Bukan ia tidak mau pulang semalam, tapi tidak bisa. Rumah induk keluarga Kusuma ribut semalaman. Minuman cadangan tidak ditemukan, ada masalah dengan pengaturan tempat duduk paman. Yulia merasa tidak enak badan, dan Eyang Putri salah makan sehingga perutnya terganggu. Ibu mertua melampiaskan semua amarahnya pada para pelayan. Baskara sibuk sampai subuh, Maya Larasati terus menemaninya. Ia menyajikan teh untuknya, dengan suara lembut berkata, "Apa Mbak Anjani salah paham, ya? Perlu aku menjelaskannya padanya?" Baskara memijat keningnya. Tidak usah, tapi dia tidak menjawab telepon terus. Dia hanya sedang merajuk. Ia berkata dengan yakin. Pak Hardi yang mendengar kata-kata itu di samping, menunduk dan tidak berkata apa-apa. Semua orang berpikir aku hanya sedang merajuk, karena selama 3 tahun terakhir, aku terlalu mudah dibujuk. Baskara lupa hari jadi, aku tidak membuat keributan. Ibu mertua menyuruhku sendirian di dapur menyiapkan makan malam tahun baru Imlek, sementara ia membawa Baskara bertemu kerabat. Aku tidak membuat keributan. Hari Maya Larasati pulang, Baskara membatalkan makan malam ulang tahun pernikahan yang telah kusiapkan dengan susah payah, dengan alasan ada urusan di kantor. Aku juga tidak membuat keributan. Jika seseorang terlalu lama tidak bersuara, orang lain akan mengira kau tidak punya batasan. Pukul 3 sore, Baskara akhirnya pulang. Saat ia membuka pintu, yang pertama kali dilihatnya adalah sepasang sandal rumah di teras. Berwarna abu-abu, diletakkan dengan sangat rapi, ujungnya menghadap keluar. Ia berhenti sejenak, mengerutkan kening. "Anjani?" Tidak ada yang menjawab. Gorden di ruang tamu dibuka, sinar matahari menyinari lantai. Meja kopi, tidak seperti biasanya, sangat rapi. Cangkir yang biasa kuletakkan di meja kopi sudah tidak ada. Selimut kasmir di sofa sudah tidak ada. Diffuser aroma di rak dekat pintu masuk juga sudah tidak ada. Baskara melepas sepatunya dan masuk ke dalam rumah, memanggil lagi, "Anjani Lestari." Masih tidak ada siapa-siapa. Ia masuk ke kamar tidur. Tempat tidur dirapikan seperti kamar model di hotel. Piyamaku tidak ada di ujung tempat tidur, dan meja rias setengah kosong. Botol-botol kosmetik itu, lipstik yang biasa kupakai, jepit rambut, semuanya hilang. Ia akhirnya menyadari ada yang tidak beres, dan bergegas menuju walk-in closet. Saat membuka pintu, ia terpaku. Sisi tempat pakaianku berada telah kosong. Bukan hanya beberapa potong yang hilang, tapi benar-benar kosong. Gantungan baju tersusun rapi menurut warna, tapi tidak ada satupun pakaian. Laci juga kosong. Hanya tas-tas yang ia berikan padaku yang tersusun rapi di tempatnya semula. Masing-masing ditempeli catatan, hadiah dari Baskara. Tidak dibawa. Di kotak perhiasan, gelang dan kalung yang diberikan ibu mertua juga semua tersisa, dengan catatan lain di atasnya. Barang pemberian dari keluarga Kusuma, dikembalikan sesuai kondisi asli. Baskara dengan kasar merobek catatan itu, wajahnya muram. Ia mengambil ponselnya dan meneleponku. Tidak ada yang mengangkat. Sekali lagi, masih tidak ada yang mengangkat. Ia berbalik menuju ruang kerja. Di atas meja, laptop yang biasa kugunakan sudah tidak ada. Berkas-berkas, KTP-ku, buku catatan, dokumen, semuanya hilang. Baskara berdiri di depan pintu ruang kerja, napasnya mulai terengah-engah. Ia membuka aplikasi pesan, mengirimiku pesan suara. "Anjani, kau kemana?" Di samping pesan terkirim hanya ada satu centang. Aku tidak membalas. Ia menelepon sopir. "Apa Nyonya?" Sopir berkata, "Tuan, saya tidak tahu. Nyonya tidak memesan mobil semalam." Ia menelepon satpam. Satpam yang menerima telepon sangat gugup. "Tuan Kusuma, Nyonya semalam jam 8 lebih memanggil perusahaan pindahan, membawa keluar beberapa kotak." Suara Baskara seketika menjadi dingin. "Kenapa tidak melaporkannya padaku?" Satpam tergagap. Nyonya bilang, "Tuan sudah tahu." Baskara menutup telepon. Ia berdiri di pintu masuk. Tiba-tiba ia menendang sandal rumah itu dengan kakinya. Sandal itu membentur dinding dan terbalik. Beberapa detik kemudian, ia seolah tersengat sesuatu, membungkuk dan mengambil sandal itu,
meletakkannya kembali ke tempat semula. Namun, bagaimanapun ia meletakkannya, tidak bisa serapi seperti yang kuletakkan. Saat itu, telepon dari ibu mertua datang. Begitu tersambung, ia langsung menuduh. "Kau sudah pulang. Anjani itu sebenarnya kenapa?" Semua kerabat di rumah menanyakannya. Hari ini, mau ke rumah sakit saja tidak ada yang mengatur. Ditelepon tidak diangkat, dia mau merajuk pada siapa? Baskara menahan suaranya. Dia sudah pindah. Di seberang telepon hening sejenak. "Apa katamu?" "Dia membawa barang-barangnya pergi." Ibu mertua langsung marah. Dia sudah gila. Hanya karena tidak diajak ke acara keluarga semalam, sebagai menantu Kusuma, hatinya bisa sekecil itu? Baskara tidak berkata apa-apa. Ibu mertua melanjutkan, "Jangan dimanjakan. Perempuan sekali merajuk harus segera dibujuk, nanti bagaimana jadinya? Dia bisa pergi kemana? Rumah orang tuanya? Hotel? Biarkan saja 2 hari, nanti juga pulang sendiri." Baskara menatap walk-in closet yang kosong. Ia juga ingin berpikir begitu. Namun, salah satu sudut hatinya tenggelam. "Karena aku tidak hanya membawa beberapa potong pakaian. Yang kubawa adalah KTP, buku catatan keuangan, dan semua jejak yang bisa membuktikan keberadaanku. Yang kutinggalkan adalah yang ia berikan, yang Kusuma berikan. Aku memisahkan dengan bersih antara diriku dan keluarga Kusuma." Baskara untuk pertama kalinya merasa bahwa sepasang sandal itu bukan sedang bersikeras, melainkan sedang mengucapkan selamat tinggal. Ia menelepon ke rumah orang tuaku. Ibuku yang mengangkat. "Mas Baskara." Suaranya menjadi rendah. "Ibu, apa Anjani pulang?" Ibuku terdiam sejenak. "Tidak." "Lalu, apa dia ada menghubungi ibu?" "Ada." Baskara langsung bertanya, "Dia di mana?" Suara ibuku menjadi datar. "Dia bilang dia baik-baik saja. Jangan khawatir." "Ibu, ada sedikit salah paham di antara kami." Ibuku menghela napas pelan. "Mas Baskara, Anjani dari dulu bukan anak yang suka membuat keributan. Kalau dia sampai pergi, itu artinya bukan salah paham." Baskara menggenggam ponselnya. "Saya akan membawanya kembali." Ibuku berkata. "Sebelum membawanya kembali, pikirkan baik-baik. Apakah kau mau membawa kembali seorang istri, atau seseorang yang akan terus bekerja untuk keluarga Kusuma kalian?" Telepon ditutup. Baskara tidak bergerak untuk waktu yang lama di ruang tamu. Pukul 6 malam, ia akhirnya menerima balasan pertama dariku. Bukan sebuah kalimat, melainkan surat somasi versi elektronik dari pengacara. Pengirimnya adalah kantor hukum Bima, rekan. Isinya sangat jelas. "Saya, Anjani Lestari, telah menunjuk pengacara untuk menangani proses perceraian dengan Esder Baskara Kusuma. Sehubungan dengan hal ini, Esder Baskara diminta untuk menyerahkan daftar harta bersama dalam waktu yang ditentukan, dan berhenti mengganggu, mengikuti, atau mengancam klien kami dalam bentuk apapun." Setelah Baskara selesai membaca, wajahnya perlahan-lahan memucat. Ia langsung menelepon Bima. Bima mengangkat telepon. Suara Baskara dingin. "Suruh Anjani yang bicara." Bima tertawa. "Bapak Kusuma, saya adalah kuasa hukum Ibu Anjani. Ada keperluan apa, bisa bicara dengan saya. Ini urusan rumah tangga kami." Sejak ia menunjuk saya, ini sudah bukan hanya urusan rumah tangga lagi. Baskara merendahkan suaranya. "Di mana dia?" "Saya tidak bisa memberitahu Anda." "Bima, katakan padanya, jangan membuat keributan sampai tidak bisa diatasi." Suara Bima juga menjadi dingin. "Bapak Kusuma, saat Anda membawa wanita lain ke acara keluarga Kusuma dan melarang istri Anda datang, kenapa Anda tidak berpikir ini akan menjadi tidak bisa diatasi?" Telepon diputus. Baskara untuk pertama kalinya membanting ponselnya. Layarnya retak, jatuh di atas karpet. Malam itu ia tidak makan. Ia duduk di ruang tamu, berulang kali melihat surat somasi yang kukirimkan. Hingga tengah malam, ia berjalan ke pintu masuk, mengambil sandal itu, dan memasukkannya ke dalam lemari sepatu. Namun setelah menutup pintu lemari, ia membukanya lagi. Akhirnya, ia meletakkan sandal itu kembali ke tempat semula. Seolah-olah dengan begitu, aku masih akan kembali. Tapi aku tidak akan kembali lagi. Setelah meninggalkan rumah itu, hal pertama yang kulakukan bukanlah menangis atau mengadu pada teman. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku dan membatalkan 17 pembayaran otomatis. Item pertama adalah biaya pemeliharaan bulanan rumah kaca di kediaman utama Kusuma. Rumah kaca itu adalah tempat favorit ibu mertua. Ia suka berkata di depan kerabat, "Anjani tahu aku suka anggrek,
jadi dia sengaja menyewa orang untuk merawatnya. Tapi ia tidak pernah mengatakan bahwa biaya pemeliharaannya sebesar 2,8 juta rupiah setiap bulan dan selalu ditarik dari rekening pribadiku. Item kedua adalah biaya ahli gizi Eyang Putri per kuartal. Item ketiga adalah sisa pembayaran pernikahan sepupu Baskara, Yulia. Item keempat adalah perpanjangan keanggotaan salon kecantikan ibu mertua. Item kelima adalah paket pemeriksaan kesehatan tahunan untuk dokter pribadi Baskara. Setiap kali membatalkan satu item, aku tidak ragu-ragu. Bima duduk di seberang, menatapku dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kau ini bukan mau cerai, tapi seperti mau menarik modal dari perusahaan." Aku menatapnya. Pengorbanan sepihak jangka panjang dalam pernikahan pada dasarnya adalah investasi tanpa nama. Hanya saja dulu aku tidak mau mengakuinya. Bima tertawa. Kalimat itu bisa ditulis di spanduk. Aku menghentikan pembayaran terakhir. Sebuah pesan segera muncul di ponselku. Kontrak pembayaran otomatis untuk rekening Anda telah dibatalkan. Melihat kalimat itu, hatiku justru menjadi tenang. Ketika seseorang pergi, bukan hanya fisiknya yang bergerak, tanggung jawabnya juga harus ikut bergerak. Pukul 10 pagi itu, ibu mertua dihentikan di salon kecantikan. Biasanya ia pergi ke sana tidak perlu membayar sendiri. Resepsionis akan memanggilnya dengan senyum, "Nyonya Kusuma," dan langsung menagihnya ke rekeningku. Hari itu, resepsionis berkata dengan wajah bingung, "Maaf, Nyonya, perpanjangan keanggotaan Anda tidak bisa diproses." Ibu mertua mengerutkan kening. "Kenapa?" "Tidak mungkin. Kami sudah mencoba 3 kali, sistem menunjukkan bahwa rekening yang terdaftar telah membatalkan otorisasi." Wajah ibu mertua menjadi tidak enak. Di sampingnya ada 2 orang teman sosialitanya. Salah seorang dari mereka tertawa dan bertanya, "Ada apa?" Ibu mertua segera mengeluarkan kartu. "Bayar pakai kartu ini." Tapi kartu itu adalah kartu keluarga yang diberikan Baskara, limit sekali pakainya terlampaui, dan gagal juga. Suara resepsionis semakin rendah. "Nyonya, kami perlu menghubungi pemegang kartu untuk konfirmasi." Ibu mertua saat itu juga meneleponku. Aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan suara lagi. "Anjani, apa maksudmu ini? Kau membuatku malu di luar, memblokir rekeningku. Kau pikir orang lain akan melihatnya bagaimana?" Aku mendengarkan, menyimpan, dan tidak membalas. 15 menit kemudian, telepon dari Yulia juga datang. Suaranya panik dan hampir menangis. "Mbak Anjani, wedding organizer bilang sisa pembayaran belum dilunasi, jadi dekorasi sore ini dibatalkan." "Apa Mbak lupa?" Aku melihat catatan pembayaran di komputerku. Pernikahan Yulia, dari uang muka venue, pesanan gaun pengantin, hingga souvenir, aku telah menalangi total 68 juta rupiah. Saat itu ia memelukku dan merengek, "Mbak, aku sibuk sekali, tolong bayarkan dulu ya. Lagi pula kita kan keluarga." Aku membayarnya. Setelah itu aku pernah memberitahu Baskara. Ia berkata, "Nanti biar bagian keuangan yang transfer." Nanti itu tidak pernah datang, dan transfernya juga tidak ada. Aku mengangkat telepon kedua Yulia. Ia terdengar lega. "Mbak," akhirnya diangkat juga. "Soal wedding organizer." Aku memotongnya. "Yulia, sisa pembayarannya kau bayar sendiri." Ia tertegun. "Apa? Yang menandatangani kontrak itu namamu. Pernikahannya juga milikmu. Aku sudah membayar uang muka. Sisa pembayarannya kau urus sendiri." Yulia panik. "Mbak, kok tiba-tiba begitu? Aku dari mana punya uang sebanyak itu? Jangan karena Mbak bertengkar dengan Mas Bas, lalu melampiaskannya padaku. Masalah pernikahanku dengan kakakmu tidak mempengaruhi kewajibanmu untuk membayar tagihanmu sendiri. Tapi dulu kan tidak begini. Dulu adalah dulu." Di seberang telepon hening selama beberapa detik, kemudian suaranya meninggi. "Anjani Lestari, kau keterlaluan. Kau sudah menikah dengan keluarga Kusuma. Bukankah wajar membantuku sedikit?" Aku menatap keluar jendela, dengan nada datar berkata, "Aku menikah dengan Baskara, bukan dengan bagian akuntansi keluarga Kusuma." Selesai berkata, aku menutup telepon. Grup obrolan keluarga Kusuma langsung ramai. Yulia mengirim pesan di grup. "Mbak, jangan karena bertengkar dengan Mas Bas, lalu menghancurkan pernikahanku dong." Tantenya menimpali. "Anjani, pertengkaran suami istri ya urusan suami istri. Tidak boleh menelantarkan urusan keluarga." Ibu mertua mengirim satu kalimat. "Anjani Lestari, kalau kau segera pulang dan minta maaf, masalah semalam akan kuanggap tidak pernah terjadi."
Aku melihat kalimat itu dan tertawa. Ia masih berpikir bahwa akulah yang membutuhkan pengampunannya. Aku tidak berdebat di grup, hanya mengirimkan rincian tagihan yang telah kurapikan ke dalam grup. Nama filenya sangat sederhana. Rincian dana talangan keluarga Kusuma, selama 3 tahun. Grup itu seketika hening. 3 menit kemudian, pamannya berkata, "Anjani, mengirim tagihan seperti ini di grup, rasanya kurang pantas ya." Aku membalas, "Berutang juga tidak terlalu pantas, Paman." Pamannya tidak berkata apa-apa lagi. Telepon dari Baskara segera datang. Aku mengangkatnya. Suaranya ditekan rendah. "Sebenarnya apa maumu?" Ini adalah pertama kalinya ia berbicara baik-baik denganku sejak aku pindah. Aku berdiri di dekat jendela hotel, menatap arus lalu lintas di bawah. Cerai. Hanya karena 1 kali acara keluarga? Bukan karena 1 kali acara keluarga. Lalu karena apa? Aku terdiam. Jika ini adalah aku yang dulu, aku akan menjelaskan banyak hal. Bahwa itu bukan hanya acara makan, tapi tentang ia memberikan kursiku pada orang lain. Tentang betapa menderitanya aku selama 3 tahun ini, tentang apakah ia benar-benar menganggapku sebagai istrinya. Tapi sekarang, aku tidak ingin menjelaskan sepatah kata pun. Aku hanya berkata, "Baskara, hubungi pengacaraku." Napasnya menjadi berat. "Anjani Lestari, apa kau benar-benar ingin membuat masalah ini menjadi sebesar ini? Yang pertama kali melarangku datang adalah kau." Di seberang telepon hening sejenak. Aku melanjutkan, "Saat kau melarangku datang ke rumah induk keluarga Kusuma, kau pasti tahu dengan jelas bahwa aku akan dipermalukan, tapi kau tetap mengatakannya. Jika kau bisa memintaku memberikan kursi demi Maya Larasati, aku juga bisa pergi demi diriku sendiri. Aku hanya tidak ingin dia merasa canggung. Jadi kau membuatku merasa canggung." Begitu kalimat itu jatuh, ia seolah-olah kehabisan kata-kata. Aku menutup telepon, tidak lagi mendengarkan alasannya. Sore harinya, aku check out dari kamar hotel dan pindah ke apartemen sewaan jangka pendek yang ditemukan Bima untukku. Bukan di kawasan elit, rumahnya tidak besar, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dengan balkon yang disinari matahari. Aku membuka koper dan menggantung pakaianku satu persatu di lemari. Malamnya, Bima membawakan bahan-bahan untuk membuat steamboat. Ia berdiri di depan pintu dapur dan bertanya, "Apa tidak terlalu sederhana? Pindah dari rumah mewah Kusuma ke sini. Aku sedang mencuci sayuran." "Tidak juga." Ia menatapku, matanya sedikit memerah. "Aku pikir kau akan sedih." "Aku sedih." Aku meletakkan sayuran di piring. Tapi sedih tidak akan membuat perutku kenyang, juga tidak akan menuliskan surat gugatan cerai untukku. Bima tertawa sambil memarahiku. "Hebat kau. Sekarang kau sudah jadi wanita tangguh." Saat panci mulai mendidih, ponselku kembali menyala. "Dari Baskara." "Kau di mana?" "Aku jemput." Aku tidak membalas. Setelah beberapa saat, ia mengirim pesan lagi. "Sandal rumahmu tidak kubuang." Aku menatap beberapa kata itu sejenak, lalu mematikan layar. Betapa anehnya. Ketika aku masih hidup di rumah itu selama 3 tahun, ia tidak pernah melihatku. Setelah aku pergi, ia mulai melihat sepasang sandal rumah. Ruang rapat di kantor hukum terasa dingin. Meskipun Bima menaikkan suhu AC, itu tidak bisa menghalangi hawa dingin yang dibawa oleh tumpukan dokumen di atas meja. Ia membolak-balik buku catatanku, wajahnya semakin muram. Rumah kaca di rumah induk, 3 tahun total 103 juta rupiah. Ahli gizi dan perawat pribadi Eyang Putri, 74 juta rupiah. Salon kecantikan ibu mertua, perbaikan perhiasan, biaya arisan, 92 juta rupiah. Biaya sosial untuk kerabat Kusuma, yang kau bayar secara pribadi, 216 juta rupiah. Untuk membantu pendanaan awal proyek Baskara, kau mentransfer 600 juta rupiah dari rekening pranikahmu. Ia membaca sampai akhir, lalu menatapku. "Anjani, kau ini menikah atau melakukan kegiatan amal?" Aku memegang cangkir berisi air hangat, tetapi ujung jariku terasa sedikit dingin. Waktu itu, proyek Baskara kekurangan dana. Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu. "Jadi kau yang berinisiatif mentransfer 600 juta. Ya. Tidak ada surat perjanjian utang." Bima menarik napas dalam-dalam. Di kolom keterangan transfer tertulis untuk pendanaan proyek. Ia membalik halaman itu, terlihat sedikit lega. "Untungnya kau masih punya sedikit akal sehat." Aku sedikit tertawa. Waktu itu aku tidak pernah berpikir untuk memintanya kembali. Hanya saja aku terbiasa mencatat semuanya dengan rapi. Buku catatan bukanlah surat cinta. Bima meletakkan buku catatan itu di meja.
Sebanyak apapun kau menulis dengan serius, tidak akan ada yang terharu. Sekarang, satu-satunya fungsinya adalah menjadi barang bukti. Aku mengangguk. Aku tahu. Bima menyusun 3 dokumen. Pertama, surat gugatan cerai. Kedua, daftar harta bersama. Ketiga, rincian utang dan dana talangan. Ia berkata, jika Baskara setuju untuk cerai secara damai, prosesnya akan sedikit lebih cepat. Jika tidak, kita bawa ke pengadilan. Aset pranikahmu jelas, sebagian pengeluaran pasca nikah ada catatannya. Berapa banyak yang bisa didapatkan kembali tergantung pada bukti, tapi setidaknya keluarga Kusuma tidak akan bisa menuduhmu mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari mereka. Mendengar kalimat itu, aku merasa sedikit konyol. Selama 3 tahun di keluarga Kusuma, kata-kata yang paling sering mereka ucapkan adalah, Anjani beruntung bisa menikah dengan keluarga Kusuma. Seolah-olah melangkahi ambang pintu keluarga Kusuma adalah anugerah besar dari langit. Tapi mereka lupa. Ketika Baskara baru saja mengambil alih perusahaan, setengah tahun paling sulit itu adalah aku yang menemaninya. Saat itu, ia pulang setiap hari subuh, wajahnya pucat. Aku yang membuat janji temu dengan dokter untuknya, aku yang menangani desakan dari ibu mertua, aku yang mengatur arisan untuk istri-istri klien, dan aku yang mengurus pengeluaran sosial keluarga Kusuma yang rumit. Ia tidak pandai mengucapkan terima kasih, dan aku tidak pernah memaksanya. Aku pikir, suami istri memang seperti itu. Satu orang maju di depan, satu lagi menambal lubang di belakang. Tapi belakangan aku baru sadar, orang yang menambal lubang, jika terlalu lama menambal, akan dianggap sebagai bagian dari lubang itu sendiri. Bima menyodorkan dokumen itu padaku. Tanda tangani di sini. Aku mengambil pulpen dan menandatangani 3 kata. Anjani Lestari. Goresannya sangat stabil. Setelah selesai menandatangani, Bima bertanya, apa Baskara masih menghubungimu? Aku memberikan ponselku padanya. Di layar ada puluhan pesan yang belum dibaca. Dari Baskara, ibu mertua, Yulia, dan beberapa kerabat Kusuma. Baskara awalnya bertanya-tanya, kemudian berubah menjadi penjelasan. Malam itu adalah kesalahanku karena kurang pertimbangan. Pulanglah dulu, kita bicara langsung. Tinggal di luar tidak aman. Maya hanya teman biasa. Jangan libatkan dia. Pesan terakhir adalah pagi ini. Anjani Lestari, apa kau sudah merencanakannya dari lama? Bima mencibir. Dia cepat sekali menyalahkan orang lain. Aku tidak berkata apa-apa. Saat itu ponselku bergetar lagi. Permintaan pertemanan dari Maya Larasati. Di kolom keterangan tertulis, Mbak Anjani, ada yang ingin saya bicarakan. Aku melihat kalimat itu, dan langsung mengambil tangkapan layar. Bima mengerutkan kening. Kau mau menerimanya? Tentu saja. Ia terlihat sedikit terkejut. Kau mau mendengar apa yang akan dikatakannya? Mendengarkan dramanya? Mendengarkan penampilannya? Aku mengetuk tombol terima. Pesan dari Maya Larasati segera masuk. Mbak Anjani, maafkan saya. Soal acara keluarga itu, saya benar-benar tidak menyangka akan begitu menyakiti Mbak. Aku tidak membalas. Ia mengirim pesan lagi. Mas Baskara sangat khawatir selama 2 hari ini. Dia sebenarnya sangat peduli pada Mbak. Aku tetap tidak membalas. Ia melanjutkan, jika Mbak salah paham karena saya bisa pergi. Hanya saja, saya baru pulang ke tanah air, banyak hal yang belum terbiasa. Mas Baskara membantu saya hanya karena persahabatan lama. Persahabatan lama. Penggunaan 2 kata ini benar-benar luar biasa. Tidak disebut cinta, juga bukan persahabatan, ambigu, seperti jarum halus yang menusuk, tidak berdarah tapi sakit. Aku akhirnya membalas. Mbak Maya, Anda tidak perlu pergi. Orang yang seharusnya pergi sudah pergi. Di seberang sana terdiam lama. Saat pesan berikutnya datang, nadanya menjadi lemah. Mbak Anjani, kalau Mbak berkata seperti itu, saya benar-benar sedih. Saya tidak pernah sekalipun berpikir untuk merusak hubungan kalian. Aku tertawa dan menyimpan semua pesan ini. Bima melirik dan mendecakkan lidah. Posisinya tidak rendah, ya. Dia bukan yang terpenting. Lalu siapa yang penting? Baskara. Aku meletakkan ponselku. Jika dia tidak memberikan kursinya, tidak akan ada yang bisa duduk di sana. Bima menatapku selama beberapa detik, lalu mengangguk. Kau lebih cepat tenang dari yang kukira. Sebenarnya tidak cepat, hanya saja sudah terlalu lama sakit. Sore itu, Bima secara resmi mengirimkan surat somasi ke Kusuma Group melalui pos. Ia sengaja mengirimkannya ke kantor Baskara, bukan untuk membuat keributan, tapi karena aku tahu, ia paling takut pada kesulitan perusahaan.
Ia terbiasa mengendalikan semua situasi. Tapi kali ini, aku ingin ia menerima pemberitahuan yang paling memalukan di tempat yang paling tidak pantas. Saat Bhaskara menerima dokumen itu, Maya Larasati kebetulan ada di kantornya. Ini kudengar dari sekretaris Bhaskara nanti. Saat itu Maya membawa proposal kerjasama desain untuk menemuinya. Studionya ingin memenangkan proyek desain interior untuk hotel di bawah naungan Kusuma Group. Bhaskara awalnya sedang melihat proposal, tetapi sekretarisnya masuk dan menyerahkan surat somasi. Pak Direktur, ini surat dari pengacara Ibu Anjani. Cangkir kopi di tangan Maya sedikit bergetar. Bhaskara membuka dokumen itu, wajahnya semakin muram. Maya bertanya dengan lembut, Mbak Anjani, benar-benar mau cerai? Bhaskara tidak menjawab. Ia berkata lagi, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak pulang, kalian tidak akan seperti ini. Bhaskara mengangkat kepala. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekretarisnya berkata bahwa saat mendengar kalimat itu, ia hampir saja memutar bola matanya. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Jika Bhaskara hanya mengatakan satu kalimat, istri saya akan datang, cerita ini tidak akan berakhir seperti hari ini. Maya menunduk. Lalu, apa rencanamu? Bhaskara meletakkan surat somasi di atas meja. Dia hanya sedang marah. Maya berkata dengan lembut, tapi dia sampai menyewa pengacara. Bhaskara tidak berkata apa-apa. Setelah terdiam lama, ia mengambil jasnya dan langsung keluar dari perusahaan. Ia menuju ke hotel. Hotel tempat aku menginap sebelumnya. Resepsionis dengan sopan memberitahunya bahwa Ibu Anjani sudah check out. Ia bertanya kemana aku pergi, resepsionis menggelengkan kepala. Ia pergi lagi ke kantor hukum Bima. Bima tidak menemuinya, hanya meminta asistennya untuk menyampaikan, Bapak Kusuma, jika ada keperluan silakan buat janji temu. Menguntit orang secara pribadi bukanlah tindakan seorang pria terhormat. Bhaskara berdiri di depan pintu kantor hukum, wajahnya pucat. Malamnya, ia mengirimiku sebuah foto. Foto itu menunjukkan sepasang sandal rumah. Ia meletakkannya di teras, di sampingnya ada beberapa kata, aku menunggumu di rumah. Aku menatapnya lama, lalu membalas kalimat pertamaku sejak meninggalkan rumah. Bhaskara, itu sudah bukan rumahku lagi. Studio Maya Larasati bernama Cahaya. Namanya sangat lembut, interiornya juga sangat lembut, dinding putih, lantai kayu berwarna terang. Di pintu masuk ada seikat bunga lili. Pertama kali aku mengunjunginya adalah sebagai klien yang telah membuat janji. Bima khawatir dan menemaniku. Ia berkata, kenapa kau harus datang sendiri? Cukup selidiki datanya saja. Aku mengenakan masker, menatap alamat di ponselku. Beberapa hal lebih jelas jika dilihat dengan mata kepala sendiri. Studio Cahaya berada di area premium sebuah pusat perbelanjaan milik Kusuma Group. Harga sewa di lantai itu sangat tinggi, di sekelilingnya adalah merek-merek mapan. Sebuah studio baru yang baru saja kembali ke tanah air dan belum memiliki klien tetap, tidak mungkin bisa mendapatkan tempat di sini tanpa bantuan seseorang di belakangnya. Resepsionis bertanya padaku, apakah Bapak dan Ibu sudah membuat janji? Aku menyebutkan nama samaran. Segera seorang desainer keluar dan memandu kami. Ia menunjukkan kepada kami ruang model sambil berkata bahwa studio mereka baru-baru ini memenangkan beberapa proyek besar. Desain interior untuk Hotel Kusuma juga sedang dalam pembicaraan. Bima bertanya dengan santai. Desainer itu langsung menunjukkan ekspresi sedikit bangga. Betul. Tapi belum diumumkan secara resmi. Namun, direktur kami, Ibu Maya, dan direktur Kusuma adalah teman lama. Visi mereka sangat cocok, teman lama, visi yang cocok. Aku melihat panel pameran proyek di dinding, salah satu gambar konsep di dalamnya sangat familiar bagiku. Itu adalah ide awal untuk proyek renovasi cabang Kusuma Group di kawasan CBD. 2 tahun lalu, Bhaskara begadang selama sebulan untuk proyek ini. Saat itu aku belum berhenti bekerja, aku membantunya merapikan kebutuhan klien dan bertemu dengan beberapa istri pemilik hotel. Aku mengusulkan arah bahwa pelanggan di CBD lebih menyukai kemewahan yang lebih terasa hidup, bukan kemewahan yang dingin. Kemudian, Bhaskara mengadopsi usulan itu. Sekarang, kata-kata kunci itu muncul di pameran studio Maya Larasati. Kehangatan, nuansa hidup, ringan, tidak berlebihan. Aku berdiri di depan dinding itu, merasakan dingin yang menusuk tulang. Setelah aku meninggalkan kehidupan Bhaskara, bahkan ide-ide yang kutinggalkan pun bisa dimanfaatkan oleh orang lain sebagai cahaya mereka. Bima juga menyadari ada yang tidak beres. Ia mengambil beberapa foto. Desainer itu langsung waspada. Maaf, di sini tidak boleh memotret.
Bima tertawa dan berkata, "Maaf, penyakit akibat kerja." Setelah keluar dari studio, Bima bertanya, "Apakah ini termasuk pelanggaran hak cipta?" "Sulit," kataku. "Waktu itu hanya nasihat yang kuberikan pada Baskara, tidak ada dokumen resmi." "Lalu, untuk apa kau datang ke sini?" "Untuk memastikan satu hal." "Apa?" "Maya Larasati bukan kembali hanya dengan mengandalkan hubungan lama. Waktu kepulangannya terlalu pas. Proyek Hotel Kusuma dimulai kembali, ia pun pulang. Acara keluarga Kusuma, ia muncul. Baskara ingin membawanya masuk ke lingkaran Kusuma, ia pun dengan mulus duduk di kursiku. Bukan ia tidak merasa canggung, ia terlalu tahu bagaimana membuat Baskara berpikir bahwa setiap tindakannya adalah pasif. Siang harinya, telepon dari ibu mertua datang. Aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan lagi. "Malam ini datang ke rumah sakit. Perut Eyang Putri tidak enak. Jangan sampai keluarga menganggapmu tidak berbakti." Aku menatap kalimat itu. Ia memang selalu seperti ini. Saat aku dibutuhkan, ia selalu menempelkan label menantu Kusuma padaku. Saat aku butuh dihormati, ia selalu bilang aku tidak pengertian. Aku tidak membalas. Sore harinya, Baskara datang ke bawah apartemenku. Ia tidak tahu nomor unit spesifiknya, jadi ia hanya bisa menunggu di pintu masuk lobi. Satpam meneleponku dan memberitahu ada Bapak Kusuma yang ingin bertemu. Aku melihat ke bawah dari jendela. Baskara berdiri di pintu masuk. Mengenakan mantel hitam, di tangannya ada kantong kertas. Itu adalah dari toko kue favoritku yang pernah kubeli dulu. Ia tidak suka manis, tapi aku suka. Dulu aku pernah mengatakannya berkali-kali, ia selalu bilang, "Jauh, lain kali saja ku beli." Sekarang ia membelinya. Sungguh disayangkan. Terlambat. Aku meminta satpam untuk memberitahunya bahwa aku tidak mau bertemu. 10 menit kemudian, ponselku berdering. Suara Baskara sedikit serak. "Aku di bawah." "Aku tahu." "Turunlah, kita bicara." "Tidak perlu. Anjani. Kita ini suami istri. Sebentar lagi bukan?" Ia terdiam. Suara angin terdengar dari seberang telepon. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Malam acara keluarga itu, aku yang salah. Seharusnya aku tidak melarangmu datang." Ini adalah pertama kalinya ia meminta maaf. Namun, mendengarnya tidak membuat hatiku secerah yang kubayangkan, hanya merasa lelah. Aku berkata, "Baskara, bukan kau tidak seharusnya melarangku datang, tapi kau tidak seharusnya berpikir boleh memperlakukanku seperti itu." Di seberang telepon kembali hening. Ia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak berpikir sejauh itu." Itulah yang menakutkan. Ia tidak berpikir sejauh itu, tapi sudah menyakitiku begitu dalam. Ia tidak berpikir sejauh itu, tapi sudah memberikan kursiku pada orang lain. Ia tidak berpikir sejauh itu, artinya aku di dalam hatinya memang tidak perlu dipikirkan dalam-dalam. Baskara berkata, "Masalah Maya akan kurus, itu masalahmu. Pulanglah dulu, bisa tidak?" Aku sedikit tertawa. "Pulang untuk apa?" "Terus membayar tagihan salon ibumu, membayar sisa pernikahan Yulia, membereskan kekacauan acara keluargamu, lalu menunggu aku menyingkir sendiri saat Maya Larasati merasa canggung lagi?" Napasnya menjadi tidak teratur. "Bukan begitu. Lalu bagaimana?" Ia tidak bisa menjawab. Karena faktanya memang begitu. Aku menutup telepon. Baskara berdiri di bawah untuk waktu yang lama. Hingga gelap, ia akhirnya pergi. Kantong kue itu ia tinggalkan di pos satpam. Satpam mengantarkannya malam hari. Aku tidak memakannya. Keesokan harinya, aku mengirimkannya kembali ke rumah barunya bersama dengan beberapa barang lain yang dikirimkan oleh keluarga Kusuma, dengan secari kertas, "Tolong jangan kirim apa-apa lagi. Jika perlu menghubungi, silakan hubungi pengacara saya." Di hari yang sama, Bima berhasil mendapatkan kontrak sewa studio Maya Larasati. Penyewanya bukan Maya Larasati, melainkan sebuah perusahaan cangkang di bawah naungan Kusuma Group, dan yang menandatangani persetujuan adalah Baskara. Melihat dokumen itu, sisa kelembutan terakhir di hatiku pun lenyap. Ia berkata di mulut hanya teman lama, tapi di belakang ia membukakan jalan untuknya, menyediakan dana, dan memberinya status. Ia hanya tidak mau emita-emita. Mitu-emita-hemitar. "Mita Anfar," nalamnya. Pesan suara panjang dari ibu mertua akhirnya datang. "Menantu itu harus tahu diri. Gara-gara kau, Baskara beberapa hari ini tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Kau sudah cukup membuat keributan, kan? Maya hanya kembali untuk mengembangkan bisnisnya. Baskara membantunya sedikit, apa salahnya? Kau sebagai istri,
bukannya membantu menjaga hubungan, malah menghalangi, keterlaluan. Aku menyimpan pesan suara itu, lalu mengirimkannya pada Bima. Ini berguna. Bima segera membalas. Sangat berguna. Bukti bahwa keluarga Kusuma mengetahui situasinya dan bahkan memberikan tekanan. Aku meletakkan ponselku, membuka laptop, dan mengetik sebuah daftar. Judulnya, hal-hal yang harus diputus dari hubungan dengan Kusuma. Hentikan semua pembayaran dana talangan. Batalkan semua kuasa perwakilan. Tarik kembali jaminan pribadi untuk proyek-proyek yang belum selesai seperti perjamuan, pernikahan, dan arisan keluarga Kusuma. Rapikan aset dan utang dalam pernikahan. Cerai. Saat menulis pasal terakhir, aku berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat, tidak akan kembali. Ibu mertua masuk rumah sakit pada pagi hari ketiga. Ia hipertensi, tidak terlalu parah, tetapi dirawat di rumah sakit swasta langganan keluarga Kusuma. Kabar itu sampai padaku dari Yulia. Mbak, ibu masuk rumah sakit karena marah padamu. Puas kau? Disusul dengan foto kamar rumah sakit. Ibu mertua terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, dikelilingi oleh beberapa kerabat Kusuma. Yulia mengirim pesan lagi, kalau masih punya hati nurani, datanglah. Aku melihat pesan itu dan tidak langsung membalas. Bima di samping berkata, jangan pergi. Jelas-jelas jebakan. Aku menutup laptop. Aku harus pergi. Ia mengerutkan kening. Anjani. Mereka sudah menyiapkan panggungnya. Kalau aku tidak pergi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan pertunjukannya? Bima menatapku selama beberapa detik, lalu menghela napas. Aku temani. Tidak perlu. Kau tunggu saja di bawah. Aku berganti pakaian dengan setelan rok abu-abu muda, tidak memakai perhiasan apapun, hanya membawa map di tangan. Saat tiba di rumah sakit, pintu kamar rawat terbuka. Sebelum masuk, aku mendengar suara ibu mertua. Aku benar-benar salah menilainya. Selama 3 tahun, apa pernah aku membuatnya kekurangan? Hanya karena Baskara membawa Maya pulang makan, dia membuat seisi rumah tidak tenang. Suara tantenya terdengar. Menantu zaman sekarang memang keras kepala. Yulia berkata sambil menangis. Pernikahanku juga hampir berantakan gara-gara dia. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Suara di dalam berhenti, semua orang menoleh ke arahku. Ekspresi sedih di wajah ibu mertua seketika berubah menjadi dingin. Masih berani datang juga, ya. Aku masuk dan meletakkan map di atas meja samping tempat tidur. Saya dengar ibu dirawat, jadi saya datang menjenguk. Yulia berdiri. Beraninya kau berkata begitu. Ibu pingsan gara-gara kau. Aku menatapnya. Di diagnosis dokter tertulis hipertensi. Tidak ada penyakit khusus karena dimarahi menantu. Ia kehabisan kata-kata. Pamannya mengerutkan kening. Bagaimana caramu bicara? Aku mengabaikannya. Ibu mertua bersandar di tempat tidur, matanya memerah. Anjani Lestari, aku berani bersumpah selama beberapa tahun ini tidak pernah membuatmu kekurangan. Sejak kau menikah dengan keluarga Kusuma, apa kau pernah kesulitan sandang pangan? Sekarang hanya karena salah paham, kau memblokir kartuku, menghentikan biaya rumah induk, mengirim tagihan di grup, kau pikir kerabat akan melihatnya bagaimana? Aku mengangguk. Pas sekali, hari ini semua ada di sini, mari kita perjelas. Wajah ibu mertua berubah, apa yang mau kau katakan? Aku membuka map dan mengeluarkan kertas pertama. Ini adalah rincian pembayaran biaya rumah kaca dari rekening pribadi saya selama 3 tahun. Total 103,4 juta rupiah. Kamar rawat seketika hening. Aku mengeluarkan kertas kedua. Ini adalah catatan pembelian perwakilan untuk ahli gizi, perawat, dan obat-obatan Eyang Putri, total 74,2 juta rupiah. Kertas ketiga. Ini adalah sebagian biaya salon kecantikan, perbaikan perhiasan, dan arisan pribadi Anda. Total 92,6 juta rupiah. Ibu mertua bangkit. Apa maksudmu? Sekarang kau mau perhitungan denganku? Bukan sekarang perhitungan, tapi dulu tidak pernah dihitung. Aku meletakkan kertas satu persatu. Biaya awal pernikahan Yulia, 68 juta rupiah. Biaya janji temu spesialis dan hadiah untuk keluarga paman, 12 juta rupiah. Biaya syukuran proyek tante tahun lalu, 29 juta rupiah. Untuk semua biaya ini, saya punya catatan transfer dan riwayat obrolan. Wajah Yulia memucat. Mbak, kau sudah gila ya? Sesama keluarga. Kenapa diingat sejelas itu? Aku menatapnya. Saat kau pinjam uang, kau memanggilku Mbak. Sekarang aku minta uang kembali, kau bilang keluarga. Yulia.
Keluarga bukan berarti satu orang terus-menerus membayar. Pamannya segera berkata, ucapanmu itu keterlaluan. Kau menikah dengan keluarga Kusuma, apa Kusuma tidak memberimu martabat? Aku mengeluarkan transkrip rekaman suara dari MAP. Paman, tahun lalu saat putri Anda mau studi ke luar negeri, Anda meminta saya membantu mencari sekolah. Biaya konsultannya saya yang bayar. Anda bilang akan mentraktir saya makan setelah kembali, tapi sampai sekarang tidak pernah ada. Pamannya memerah. Masalah uang sekecil itu juga kau ungkit? Kalau Anda merasa itu kecil, bisakah Anda mentransfernya pada saya sekarang? Ia terdiam. Tangan ibu mertua gemetar karena marah. Anjani Lestari, kau datang hari ini untuk memojokkanku? Aku menatapnya. Bukan. Anda yang memanggil saya. Anda bilang, kalau masih punya hati nurani, datanglah. Jadi saya datang. Sekalian membiarkan semua orang melihat apakah selama 3 tahun ini saya punya hati nurani. Wajah ibu mertua pucat pasi. Saat itu, Baskara membuka pintu dan masuk. Ia mungkin terburu-buru dari kantor. Jasnya tersampir di lengan, wajahnya sangat muram. Melihat tumpukan dokumen di meja samping tempat tidur, langkahnya terhenti. Yulia seolah-olah melihat penyelamat. Mas, lihat. Mbak Anjani membawa tagihan-tagihan ini ke kamar rumah sakit, menghina ibu. Baskara menatapku. Anjani, kita bicara di luar. Aku berdiri diam. Kenapa harus keluar? Dulu ibumu di kamar rawat ini bilang aku tidak pengertian, semua kerabat Kusuma bisa mendengar. Sekarang aku bicara fakta, harus keluar? Tenggorokannya bergerak. Bukan itu maksudku. Mata ibu mertua memerah. Baskara, lihatlah sikapnya sekarang ini. Apa-apaan? Baskara mengerutkan kening. Ia menatapku. Suaranya menjadi rendah. Jangan memprovokasi ibu dulu. Aku tertawa. Selalu kalimat ini. Jangan memprovokasi ibu. Jangan membuat Maya canggung, jangan membuat kerabat kehilangan muka. Mereka semua punya alasan untuk tidak boleh disakiti. Hanya aku yang tidak punya. Aku mengeluarkan dokumen lain dari tasku dan menyerahkannya pada Baskara. Ini surat gugatan cerai. Bima sudah mengirimkan versi elektroniknya, tapi kau tidak membalas. Aku membawakan versi kertasnya. Baskara tidak menerimanya. Semua orang di kamar rawat tertegun. Ibu mertua berkata dengan suara tajam, cerai? Aku tidak setuju. Aku menatapnya. Saya dan Baskara yang bercerai. Tidak perlu persetujuan Anda. Wajahnya pucat karena marah. Baskara akhirnya membuka mulut. Apa harus membicarakan ini di rumah sakit? Kalau kalian harus menghakimiku di rumah sakit, aku hanya bisa bicara di rumah sakit. Ia menatapku lekat-lekat. Di matanya ada amarah yang kukenal, dan sedikit kepanikan yang tidak kukenal. Anjani, sudah cukup. Aku meletakkan gugatan itu di ujung tempat tidur. Baskara, aku tidak sedang memulai. Aku sedang mengakhiri. Saat itu, Eyang Putri yang selama ini diam, didorong masuk oleh perawat. Ia mendengar ibu mertua masuk rumah sakit dan datang berkunjung. Eyang Putri melihat orang-orang di ruangan itu dan mengerutkan kening. Ada apa ribut-ribut? Kamar rawat menjadi hening. Eyang Putri menatapku, melambaikan tangan. Anjani, kemarilah. Aku berjalan mendekat. Ia menggenggam tanganku. Telapak tangannya sangat kurus. Kau sudah menderita, ya. Satu kalimat itu akhirnya membuat mataku berkaca-kaca. Ibu mertua segera berkata, Bu, jangan tertipu olehnya. Dia sekarang sedang memaksa seluruh keluarga. Eyang Putri menoleh menatapnya. Kalau dia tidak memaksa, apa kalian akan mengira dia tidak melakukan apa-apa? Ibu mertua terdiam. Eyang Putri menatap Baskara lagi. Malam acara keluarga itu, kenapa kau tidak membiarkannya datang? Wajah Baskara menjadi tidak enak. Eyang. Ia terdiam lama, lalu berkata, Maya baru pulang. Aku khawatir dia akan merasa canggung. Eyang Putri mencibir. Jadi kau membiarkan istrimu sendiri yang canggung? Kalimat itu hampir sama persis dengan yang kukatakan. Ada keterkejutan di mata Baskara. Eyang Putri melepaskan tanganku, suaranya tidak keras, tetapi memiliki wibawa yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Keluarga Kusuma mengambil menantu bukan untuk memberi jalan bagi orang dari masa lalu. Kalau kalian merasa Anjani pengganggu, seharusnya dari awal tidak usah dinikahi. Wajah ibu mertua pucat pasi. Aku menunduk, menahan emosiku. Bukan untuk memaafkan, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang mengatakan hal yang adil. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Eyang Putri meminta Pak Hardi untuk mengantarku. Di koridor, Pak Hardi memberiku sebuah flash disk. Nyonya,
Ini adalah rekaman CCTV dari malam acara keluarga di aula. Seharusnya, saya tidak memberikannya. Tapi apa yang mereka katakan malam itu terlalu keterlaluan. Aku menerima flash disk itu, ujung jariku menegang. Terima kasih, Pak Hardy. Pak Hardy menghela napas. Nyonya juga sudah menderita selama beberapa tahun ini. Aku menggelengkan kepala. Mulai sekarang akan sedikit lebih mudah. Saat keluar dari pintu utama rumah sakit, Baskara mengejarku. Anjani. Aku berhenti. Ia berdiri di atas tangga, matanya memerah. Apa harus bercerai? Aku menatapnya. Pintu masuk rumah sakit ramai orang, angin sedikit menggoyangkan dokumen di tanganku. Aku berkata, ya. Suaranya menjadi serak. Kalau aku bilang, tidak akan pernah bertemu Maya Larasati lagi? Aku sedikit tertawa. Baskara, kau masih belum mengerti. Aku pergi bukan untuk membiarkanmu memilih di antara dua wanita. Ia tertegun. Aku melanjutkan, aku yang tidak mau memilihmu lagi. Pesta ulang tahun Kusuma Group awalnya tidak ada hubungannya denganku. Setidaknya, mereka awalnya berpikir begitu. Pesta ini diadakan setiap tahun, mengundang klien penting, mitra bisnis, dan sebagian anggota keluarga. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu menjadi penanggung jawab di belakang panggung. Urutan acara, alur, souvenir, selera klien, urutan masuk media, bahkan suhu air hangat yang diminum sebelum naik panggung, semua aku yang menentukan. Tahun ini, setelah aku pergi, ibu mertua awalnya sangat percaya diri. Ia berkata di grup obrolan keluarga, Kusuma Group bisa berjalan tanpa siapapun. Maya Larasati juga berinisiatif menawarkan bantuan. Ia berkata ia memiliki pengalaman mengikuti banyak pameran seni di luar negeri, jadi ia bisa membantu dengan desain gaya pesta. Ibu mertua sangat puas, dan Baskara tidak menentang. Lalu Maya mengambil alih. Ia mengubah warna utama emas hangat yang telah kutetapkan menjadi putih dingin. Ia pikir itu lebih berkelas. Namun, Kusuma Group tahun ini terutama mempromosikan industri tradisional. Basis kliennya lebih suka suasana yang tenang dan meriah, tidak suka kesan dingin. Ia menata ulang denah tempat duduk meja utama, memindahkan klien lama terpenting Kusuma Group, Tuan dan Nyonya Watanabe, ke meja kedua. Alasannya adalah agar meja pertama terlihat lebih muda. Ia mengubah souvenir teh tua menjadi lilin aroma. Alasannya adalah lebih estetis. Namun, Nyonya Watanabe alergi terhadap wewangian. Tidak ada yang mengingatkannya tentang masalah ini. Dulu, yang mengingatkan adalah aku. Baskara baru menyadari, ada yang tidak beres 3 hari sebelum pesta. Sekretaris Tuan Watanabe menelepon sekretarisnya, nadanya datar. Jika Kusuma Group tidak nyaman untuk menyambut Tuan Watanabe, kami tidak keberatan untuk tidak hadir. Sekretarisnya terkejut dan segera pergi memeriksa denah tempat duduk. Setelah selesai memeriksa, wajahnya pucat pasi. Ia membawa tabletnya menemui Baskara. Direktur, denah tempat duduknya diubah. Baskara melirik sekilas dan mengerutkan kening. Siapa yang mengubahnya? Maya Larasati ada di samping, ia berkata dengan lembut, saya, Mas Bas. Apa ada yang kurang saya pertimbangkan? Sekretarisnya berdiri di samping, tidak berkata apa-apa. Baskara menatap denah tempat duduk. Jika ini adalah dulu, ia akan langsung menyuruhku mengubahnya. Tapi sekarang ia sadar, ia tidak tahu harus berbuat apa. Bukan hanya sekadar memindahkan Tuan Watanabe kembali ke meja pertama. Satu meja ada 10 orang. Siapa dengan siapa adalah kenalan lama. Siapa dengan siapa baru saja bekerja sama. Siapa yang tidak suka dekat pintu. Siapa yang keluarganya baru saja ada acara bahagia dan harus disinggung. Semua ini ia tidak tahu. Ia tiba-tiba teringat, setiap tahun sebelum pesta, aku sibuk di ruang kerja hingga larut malam. Di atas meja terbentang daftar nama, penuh dengan catatan. Ia pernah lewat dan berkata, hal seperti ini serahkan saja pada event organizer, kenapa harus begitu lelah? Aku saat itu menjawab, event organizer tahu prosedurnya, tapi tidak tahu hubungan antar manusia. Ia tidak peduli. Sekarang ia tahu. Ketika ibu mertua tahu ada masalah dengan pesta, reaksi pertamanya adalah meneleponku. Aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan. Anjani, pesta ulang tahun adalah acara penting Kusuma. Seberapapun kau merajuk, jangan sampai membuat kita ditertawakan orang luar. Aku sedang berada di studio melihat venue. Itu adalah langkah pertamaku untuk memulai kembali. Sebelum meninggalkan Kusuma, aku pikir aku sudah lama tidak bekerja, tidak akan bisa kembali ke industri semula. Tetapi setelah menghubungi beberapa klien lama, aku sadar mereka masih mengingatku. Seorang nyonya berkata, Mbak Anjani,
Anda dari dulu kerjanya paling teliti. Kalau Anda mandiri, saya yang pertama kali akan memakai jasa Anda. Aku melihat pesan ibu mertua, tidak ada gelombang di hatiku. Aku membalasnya. Aib keluarga Kusuma bukan tanggung jawab saya. Ia segera menelepon. Aku tidak mengangkat. Sore harinya, Baskara sendiri yang mengirim pesan. Denah tempat duduk pesta. Bisa bantu lihat? Aku melihat kalimat itu dan merasa konyol. Ia membiarkan Maya Larasati duduk di kursiku, sekarang ia memintaku untuk memperbaiki kekacauan yang ditinggalkannya. Aku membalas. Bisa. Dihitung per jam. Di seberang sana terdiam lama. Berapa? Aku menyebutkan sebuah angka. Tidak murah. Cukup untuk membuatnya mengerti bahwa tenagaku bukan lagi hadiah pernikahan. Baskara membalas. Oke. Aku berkata. Bayar di muka. 1 menit kemudian, transfer masuk. Aku menerimanya, lalu hanya mengirim 3 kalimat. Kembalikan Tuan dan Nyonya Watanabe ke meja pertama. Kursi di dalam, hindari aroma. Tuan B dan Tuan C tahun lalu ada masalah proyek, jangan satu meja. Klien proyek CBD Kusuma Group menjunjung tinggi tradisi, ganti semua bunga putih dingin. Telepon dari Baskara datang. Hanya ini. Ini adalah kesalahan mendasar. Sisanya kalian urus sendiri. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, Anjani, bisakah kau datang ke pesta? Dengan status apa? Ia seolah-olah tersudut. Aku menjawab untuknya, sebagai Nyonya Kusuma, atau sebagai bantuan sementara. Di seberang telepon hening lama. Aku berkata, Baskara, aku akan datang. Tapi bukan untukmu. Hari pesta, aku mengenakan gaun panjang hitam. Tidak memakai cincin kawin, hanya anting mutiara. Bima mengantarku sampai ke pintu masuk venue. Ia melihat pemandangan gemerlap di dalam dan bertanya, gugup? Tidak gugup. Benar-benar mau masuk? Ya. Beberapa perhitungan tidak cukup diselesaikan secara pribadi. Keluarga Kusuma paling cinta martabat, jadi aku akan meletakkan kebenaran di atas martabat mereka. Saat aku masuk ke venue, Maya Larasati kebetulan berdiri di samping Baskara, menyambut tamu. Ia mengenakan gaun putih, tersenyum lembut. Seseorang bertanya, ini siapa ya? Ibu mertua tertawa dan berkata, ini Maya. Teman Baskara sejak kecil. Baru saja pulang dari luar negeri. Orang itu tersenyum penuh arti dan melirik Baskara. Saat Baskara melihatku, ia langsung berjalan ke arahku. Di matanya ada keterkejutan dan kegembiraan yang jelas. Anjani. Suara itu menarik banyak perhatian. Maya Larasati juga melihat ke sini. Senyum di wajahnya membeku sejenak. Aku berhenti di depannya. Direktur Kusuma. Wajahnya berubah. Apa harus memanggil begitu? Ini acara kerja. Direktur Kusuma. Ibu mertua berjalan mendekat, merendahkan suaranya. Sudah datang. Jangan pasang muka masam. Malam ini tamunya penting semua. Aku menatapnya. Jangan khawatir. Saya paling tahu cara menjaga martabat. Ibu mertua tampak lega. Ia pikir aku masih Anjani yang dulu. Yang akan menahan diri demi kepentingan yang lebih besar. Tapi ia tidak tahu. Malam ini aku datang bukan untuk menjaga kepentingan, tapi untuk menyelesaikannya. Pesta dimulai, Maya sangat berusaha. Ia memegang gelas anggur, berjalan di antara orang-orang, mencoba menjamu tamu untuk Baskara. Tapi beberapa hubungan tidak bisa dibangun hanya dengan senyuman. Nyonya Watanabe melihat sampannya yang disodorkannya dan hanya berkata datar, di mana Bu Anjani? Senyum Maya sedikit kaku. Bu Anjani yang Anda maksud adalah Mbak Anjani? Dia juga datang. Lalu kenapa bukan dia yang menjamu? Sebelum Maya bisa menjawab, aku sudah berjalan mendekat. Nyonya Watanabe, lama tidak bertemu. Kursi Anda sudah dikembalikan ke tempat semula. Tidak ada wewangian di sebelahnya, dan tehnya sudah diganti dengan teh favorit Nyonya. Wajah Nyonya Watanabe langsung melunak. Memang kau yang paling pengertian. Ia menggenggam tanganku, merendahkan suaranya. Ada apa antara kau dan Baskara? Aku sedikit tertawa. Nanti Anda akan tahu. Ia melirikku dan tidak bertanya lebih jauh. Maya berdiri di samping, wajahnya tersenyum, tetapi jarinya menggenggam erat kaki gelas. Pemandangan ini tertangkap oleh mata tidak sedikit orang. Ibu mertua segera berjalan mendekat dan merangkul lenganku. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Anjani, sudah datang? Bantu lihat-lihat kondisi venue. Lihat, Maya baru pulang, tidak terbiasa dengan hubungan di sini. Aku menatap tangan yang merangkul lenganku. Tangan ini pernah, setelah aku disingkirkan dari acara keluarga,
mengirim pesan suara memarahiku karena tidak pengertian. Sekarang, dengan lembut dan hangat merangkul lenganku lagi. Aku dengan lembut menarik lenganku. Nyonya, penanggung jawab venue bukan saya. Wajah ibu mertua kaku. Kau panggil apa, Nyonya? Orang-orang di sekitar melihat ke sini. Baskara mendekat, dengan suara rendah berkata, Anjani, hentikan di sini. Aku menatapnya. Kau juga tahu ini memalukan, ya? Ada kilatan tajam di matanya. Maya segera matanya memerah. Mbak Anjani, kalau Mbak marah karena saya bisa pergi. Malam ini adalah hari penting Kusuma Group. Jangan bertengkar dengan Mas Bas gara-gara saya. Suaranya tidak keras, tetapi cukup terdengar oleh beberapa orang di sebelah. Trik yang familiar. Merendahkan diri, meninggikan aku. Seolah-olah jika aku berkata satu kalimat lagi, akulah yang tidak pengertian. Aku menatapnya dan sedikit tertawa. Mbak Maya, Anda selalu bilang ini salah Anda. Kalau begitu, hari ini mari kita perjelas, apakah ini benar-benar salah Anda. Wajahnya berubah. Baskara segera membuka mulut. Anjani Lestari. Aku mengabaikannya. Aku berjalan menuju ruang kontrol di samping venue. Baskara sepertinya menyadari apa yang akan kulakukan, bergegas mengejar. Apa yang mau kau lakukan? Aku berbalik menatapnya. Kau bilang aku salah paham, kan? Kalau begitu, biarkan semua orang melihat apakah ini salah paham. Bima sudah berdiri di samping ruang kontrol. Ia mengangguk padaku. Sesaat kemudian, video promosi ulang tahun Kusuma Group di layar besar berhenti, layar menjadi hitam. Kemudian, muncul rekaman dari aula rumah induk pada malam acara keluarga. Venue seketika hening. Di layar, Baskara membawa Maya Larasati masuk. Maya mengenakan gaun krem panjang, berdiri di sampingnya. Ibu mertua tersenyum mendekat, bertanya, Anjani mana? Ibu mertua berkata, Anjani hari ini kurang enak badan, jadi tidak kita paksakan. Layar beralih, kartu nama bertuliskan Anjani Lestari di meja utama diambil oleh Baskara dan diletakkan di samping. Maya duduk. Orang-orang di sekitar tertawa. Maya dan Baskara sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masih saja serasi. Baskara tidak membantah. Venue sunyi senyap. Wajah Maya pucat pasi. Ibu mertua berlari mendekat. Matikan ini. Siapa yang menyuruh memutar ini? Bima menahannya. Nyonya, ini tempat umum, harap berhati-hati. Aku mengambil mikrofon, suaraku bergema di seluruh venue melalui speaker. Hadirin sekalian, maaf mengganggu. Saya minta waktu beberapa menit. Baskara berdiri di bawah panggung, menatapku dengan wajah pucat. Aku tidak melihatnya. Selama 3 tahun terakhir, saya sebagai Nyonya Kusuma telah mengatur acara keluarga Kusuma, arisan, pesta ulang tahun, dan pengelolaan biaya sosial. Banyak orang mengira itu adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Dulu saya juga berpikir begitu. Layar beralih, muncul sebuah tagihan dan catatan transfer. Ini adalah sebagian biaya yang saya bayarkan dari rekening pribadi saya untuk keluarga Kusuma selama 3 tahun. Biaya pemeliharaan rumah induk, pernikahan kerabat, ucapan terima kasih pada klien, perawatan medis, hadiah sosial, dan lain-lain. Dari bawah panggung, mulai terdengar bisik-bisik. Aku melanjutkan, saya mempublikasikan ini bukan untuk mencari simpati. Hanya ingin menjelaskan bahwa saya bukannya tidak berkontribusi apa-apa dalam pernikahan ini, dan bukan seperti yang dikatakan orang-orang, beruntung menikah dengan keluarga Kusuma. Wajah ibu mertua pucat pasi. Yulia juga menunduk di kerumunan, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap Maya Larasati. Mbak Maya, hari itu Anda duduk di kursi saya sambil berkata tidak tahu akan membuat saya canggung. Tapi Anda tahu dengan jelas bahwa itu adalah acara keluarga Kusuma, bahwa Baskara adalah pria beristri, dan kursi itu seharusnya milik siapa. Mata Maya memerah. Saya benar-benar tidak tahu. Aku menekan remote, layar menampilkan riwayat obrolan antara dia dan Baskara. Ini adalah hasil pengumpulan bukti yang sah oleh Bima. Sebagian adalah cadangan tangkapan layar yang ditemukan dari dokumen yang diserahkan Baskara sendiri selama mediasi. Pesan yang dikirim Maya, apa tidak baik kalau aku yang bilang? Lagi pula kursi itu kan seharusnya milik Mbak Anjani. Balasan Baskara. Tidak apa-apa. Nanti kusuruh dia tidak datang. Venue menjadi gempar. Air mata Maya menggantung di bulu matanya, tidak jatuh. Kau tahu, kan? Bibirnya bergetar, tidak bisa berkata-kata. Baskara akhirnya naik ke panggung. Suaranya serak. Anjani, sudah cukup. Aku berbalik menatapnya.
Kau merasa cukup karena sekarang yang malu adalah kau, kan? Ia terpaku. Aku menerima surat gugatan cerai dari tangan Bima, dan menyerahkannya padanya di depan semua orang. Baskara, 3 hari yang lalu, kau melarangku datang ke rumah induk Kusuma. Agar Maya Larasati tidak merasa canggung. Hari ini, aku mengembalikan kursi Nyonya Kusuma ini padamu. Mulai sekarang, siapapun yang ingin kau dudukkan, tidak perlu lagi bertanya padaku. Tangannya tidak menerimanya. Aku meletakkan gugatan itu di atas panggung. Aku sudah menandatanganinya. Di bawah panggung sunyi senyap, hingga suara gelas yang beradu ringan pun terdengar. Aku melepas bros keluarga Kusuma yang kupasang di dada. Itu adalah yang dipaksakan ibu mertua padaku malam ini, katanya agar terlihat lebih pantas. Aku meletakkannya di samping surat gugatan. Dan ini, juga kukembalikan pada keluarga Kusuma. Ibu mertua akhirnya tidak tahan lagi, berteriak dengan suara melengking, Anjani Lestari, kau telah mencoreng muka keluarga Kusuma. Aku menatapnya. Yang mencoreng muka keluarga Kusuma bukan saya. Saat kalian membiarkan orang luar duduk di kursi utama dan mengusir menantu dari acara keluarga, kalian sudah mencorengnya sendiri. Ia terdiam, wajahnya pucat. Nyonya Watanabe tiba-tiba membuka mulut. Saya rasa Bu Anjani sangat berwibawa. Setidaknya dia berbicara berdasarkan bukti. Seseorang menimpali. Memang, cara keluarga Kusuma ini keterlaluan. Sudah menikah masih membawa cinta lama ke acara keluarga, siapapun tidak akan tahan. Suara diskusi perlahan-lahan menjadi lebih keras. Baskara berdiri di atas panggung, wajahnya kelabu. Ia menatapku, di matanya untuk pertama kalinya ada kepanikan yang nyata. Anjani, pulanglah kita bicara. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak akan pulang lagi. Selesai berkata, aku berbalik, melewati Bima, dan berjalan menuju pintu keluar venue. Baskara mengejar. Ia meraih pergelangan tanganku. Anjani. Aku menatap tangannya. Lepaskan. Ia tidak melepaskan. Suaranya rendah memohon. Aku yang salah. Seharusnya aku tidak melarangmu datang hari itu. Seharusnya tidak membiarkannya duduk di kursimu. Aku bisa menjelaskan, aku bisa menebusnya. Jadi jangan lakukan ini. Aku perlahan-lahan melepaskan tangannya. Baskara, kursi itu, kalau sudah diduduki orang lain, aku tidak mau lagi. Matanya memerah. Lalu, aku menatapnya. Kau juga. Di depan kantor catatan sipil hari itu hujan. Saat aku tiba, Baskara sudah berdiri di sana. Ia mengenakan mantel hitam. Rambutnya sedikit basah oleh hujan. Di tangannya ada payung, tetapi tidak dibukanya. Melihatku, ia langsung berjalan mendekat. Anjani. Aku berhenti di bawah tangga sambil memegang payung. Ayo masuk. Ia menatapku, di matanya ada kelelahan yang mendalam. Apa kita harus sampai ke titik ini? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Karena sudah terlambat. Orang dewasa, dengan setiap pilihan, mendorong hubungan ke arah tertentu. Saat ia membawa Maya Larasati ke rumah induk Kusuma, kami sudah sampai ke titik ini. Hanya saja saat itu ia tidak menoleh ke belakang. Kami masuk ke dalam kantor. Petugas meminta kami mengisi formulir. Baskara duduk di sebelahku. Aku memegang pulpen, tidak bisa menulis. Aku dengan cepat selesai mengisi dan mendorong formulir itu ke arahnya. Ia melihat tulisanku dan berkata, begitu terburu-buru? Ia sedikit tertawa. Tawa yang sangat getir. Kau. Dulu tidak seperti ini. Aku menutup-tutup pulpen. Orang tidak akan selamanya berdiri di tempat yang sama, menunggu disakiti. Petugas menyadari suasana yang tidak enak dan berkata dengan pelan, Bapak, Ibu, jika masih ada masalah yang perlu dibicarakan, bisa pulang dulu untuk berdiskusi. Baskara seolah-olah berpegangan pada sesuatu. Kita pulang dulu, bicara. Aku berkata, tidak perlu. Ia menatapku lekat-lekat. Aku tidak setuju cerai. Kalau begitu, kita ke pengadilan. Tinjunya terkepal erat. Apa kau harus begitu kejam? Aku mengangkat kepala menatapnya. Baskara, kau tahu apa itu kejam? Ia tidak berkata apa-apa. Aku berkata satu persatu agar ia mendengar. Kejam adalah, di malam ulang tahun pernikahan, kau tahu aku sudah susah payah menyiapkan masakan, tapi kau bilang ada urusan di kantor dan pergi menjemput Maya Larasati. Wajahnya sedikit memucat. Kejam adalah, saat aku demam 39 derajat, ibumu menyuruhku pergi ke rumah induk menyiapkan pesta, dan kau bilang, urusan rumah memang banyak, tolong bertahanlah. Tenggorokannya bergerak. Kejam adalah, setelah Maya Larasati pulang, setiap kali kau menyebut namanya, kau selalu mengamati reaksiku, tapi tidak pernah menahan diri.
Aku melanjutkan. Dan yang paling kejam adalah, hari acara keluarga itu, saat aku sedang merapikan setelan jasmu, kau melarangku datang. Agar dia tidak merasa canggung. Matanya memerah. Aku menatapnya, dengan jelas mengucapkan setiap kata. Baskara, aku tidak tiba-tiba berubah. Aku hanya akhirnya berhenti bersikap kejam pada diriku sendiri. Orang-orang di dalam kantor melihat ke sini. Baskara menunduk, lama tidak berkata apa-apa. Akhirnya, ia mengisi formulir itu. Masa tunggu perceraian dimulai. Saat keluar dari kantor catatan sipil, ia membuka payung dan mencoba menutupi kepalaku. Aku menghindar, tangannya berhenti di udara. Anjani, aku antar. Tidak perlu. Kau tinggal di mana sekarang? Aman? Bukan urusanmu. Suaranya menjadi serak. Aku hanya khawatir. Aku menatap hujan. Dulu, betapa aku berharap ia mengatakan itu. Tapi kekhawatiran juga punya tanggal kedaluarsa. Kekhawatiran yang terlambat seperti obat yang sudah kedaluarsa. Diminum pun tidak akan menyembuhkan luka lama. Mobil Bima berhenti di pinggir jalan. Saat aku membuka pintu mobil, Baskara tiba-tiba berkata, sandal rumah itu masih kusimpan. Aku berhenti sejenak, tanpa menoleh ke belakang berkata, buang saja. Pintu mobil tertutup, ia berdiri di tengah hujan, separuh payungnya kosong. Bima tidak langsung menjalankan mobil. Ia melihat kaca spion dan berkata, hatimu goyah. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Lalu kenapa berhenti? Aku menatap keluar jendela. Aku hanya teringat, aku memakai sandal itu berjalan di rumah itu selama 3 tahun. Bukan merindukan. Air hujan mengalir di kaca. Aku hanya merasa, aku akhirnya keluar dari sana. Saat pulang ke rumah, orang tuaku sudah menyiapkan makanan. Aku tidak memberitahu mereka sebelumnya bahwa aku akan ke kantor catatan sipil hari ini, tetapi seolah-olah mereka tahu aku lelah. Di meja makan ada telur kukus tomat dan daging sapi kesukaanku, dan tumis akar teratai. Ibu menyendokkan nasi untukku, tidak bertanya apa-apa. Ayah duduk di seberang, berdeham sekali. Anjani, kalau mau menginap beberapa hari juga tidak apa-apa. Aku menunduk menyantap nasi. Ayah, aku sudah sewa kamar. Tetap saja, sesekali pulanglah. Di tengah makan, ibu berkata, dulu waktu kau kecil belajar jalan, jatuh pun langsung bangun dan jalan lagi. Dulu ibu khawatir kau terlalu keras kepala, tapi sekarang ibu pikir, itu bagus juga. Mataku menjadi panas. Selama beberapa hari ini aku tidak menangis di depan Baskara. Tidak menangis di depan ibu mertua. Tidak menangis di depan siapapun. Tapi saat ini, mendengar kata-kata ibu, aku hampir menangis. Aku menunduk minum sup. Ibu, aku tidak apa-apa. Ia memberiku sepotong daging sapi. Tidak apa-apa pun boleh sedih. Setelah sedih, jalani hidup seperti biasa lagi. Aku mengangguk. Malamnya, aku tidur di kamarku waktu kecil. Di atas meja, masih ada foto masa kuliah. Saat itu aku berada di acara penghargaan kontes perencanaan acara, tersenyum cerah dan bangga. Aku menyentuh foto itu, tiba-tiba teringat bahwa aku dulu juga bukan hanya berputar di sekitar Kusuma. Dulu aku pandai menjalankan proyek, pandai bernegosiasi dengan klien, pandai mengubah hal-hal yang berantakan menjadi pemandangan yang indah. Hanya saja selama 3 tahun pernikahan ini, aku menghabiskan semua kemampuanku untuk urusan internal keluarga Kusuma. Sekarang, saatnya untuk mengambilnya kembali. Keesokan harinya, aku menghubungi klien lama. Hari ketiga, aku mendaftarkan studio. Namanya Anjani Rencana. Bima mendengar nama itu dan tertawa. Kau juga cukup lihai, ya? Aku berkata, Anjani Lestari bukan Nyonya Kusuma. Studio awalnya sangat kecil. 1 kantor, 3 meja, 1 asisten magang. Pekerjaan pertama adalah pesta ulang tahun pribadi yang diperkenalkan oleh Nyonya Watanabe. Ia berkata, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan keluarga Kusuma. Aku hanya percaya kerjamu teliti. Aku menerimanya. Saat sibuk, aku hampir tidak memikirkan Baskara. Sesekali ia mengirim pesan. Hari ini suhu turun, pakai baju hangat. Eyang Putri bertanya apa pekerjaanmu lancar. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Aku tidak membalas semua itu. Seminggu kemudian, proyek cabang Kusuma Group di CBD bermasalah. Berita itu pertama kali menyebar di kalangan industri. Sebagian bahan interior yang diajukan oleh studio Maya Larasati sangat mirip dengan merek desain niche di luar negeri, menimbulkan kecurigaan plagiarisme. Pada saat yang sama, kutipan harga dari pemasok terlalu tinggi, dan Kusuma Group sebagai perekomendasi ikut terseret.
Sekretaris Baskara diam-diam mengirimiku pesan. Bu Anjani, direktur kali ini dalam masalah besar. Aku melihat pesan itu dan membalas dengan tenang. Bukan urusanku. Tapi aku tahu. Api ini cepat atau lambat akan kembali membakar Kusuma. Ruang rapat Kusuma Group hari itu terasa membekukan. Di kedua sisi meja panjang berjejer para direktur dan kepala proyek. Baskara duduk di kursi utama, wajahnya sedingin es. Maya Larasati duduk di kursi belakang, matanya merah dan bengkak. Di depannya ada tumpukan dokumen. Studionya bermasalah. Proyek cabang CBD awalnya adalah proyek utama Kusuma Group tahun ini. Baskara untuk meyakinkannya, membiarkannya berpartisipasi dalam sebagian konsep interior. Hasilnya, saat tinjauan klien, ditemukan bahwa elemen desain yang diajukannya sangat mirip dengan karya desainer independen di luar negeri. Yang lebih parah, kutipan harga pemasok 30% lebih tinggi dari harga pasar. Klien sangat marah, internal Kusuma Group juga gempar. Paman Baskara, Tuan Kusuma Hadi, memukul meja. Baskara, kau memasukkan studio kecil yang baru pulang dan tidak punya rekam jejak ke dalam proyek. Sekarang ada masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Baskara menatap Maya Larasati. Sebenarnya bagaimana data itu? Maya meneteskan air mata. Saya tidak tahu. Anak buah saya melakukan hal seperti ini. Saya hanya ingin proyek ini berhasil. Tuan Hadi mencibir. Anak buah? Studimu total ada berapa orang? Semua persetujuan kan kau yang tanda tangani. Wajah Maya semakin pucat. Ibu mertua duduk di samping, tidak bisa menahan diri untuk membelanya. Maya baru pulang, tidak terbiasa dengan cara kerja di sini, mungkin saja ditipu. Tuan Hadi menoleh padanya. Kakak ipar, sekarang bukan waktunya untuk kasihan pada orang. Kalau proyek ini gagal, akan mempengaruhi laporan keuangan Kusuma Group tahun ini. Ibu mertua terdiam. Seseorang berkata dengan suara rendah, dulu bukankah tinjauan klien seperti ini semua diperiksa oleh Bu Anjani dulu? Ruang rapat seketika hening. Jari Baskara berhenti. Dulu memang begitu. Proyek eksternal Kusuma Group yang melibatkan pengalaman pelanggan atau jamuan, ia selalu membawanya pulang untuk kutunjukkan. Aku bukan karyawan Kusuma Group, tidak ada tanda tangan, tidak ada gaji. Tapi aku membantunya menunjukkan risiko. Harga pemasok yang aneh, aku tahu. Selera dan preferensi klien, aku ingat dengan jelas. Detail proposal yang tidak pantas, aku ingatkan. Dulu, ia menganggap ini sebagai bantuan kecil antar suami istri. Sekarang, bantuan kecil ini hilang, dan lubangnya terekspos. Tuan Hadi langsung bertanya, apa Bu Anjani masih menyimpan proposal asli? Baskara mengangkat mata, suaranya dingin. Jangan libatkan dia. Tuan Hadi mencibir. Sekarang baru mau melindungi? Seharusnya dari dulu. Wajah Baskara menjadi tidak enak. Setelah rapat selesai, ia kembali ke kantor sendirian. Di atas meja ada dokumen lama yang baru saja dirapikan sekretarisnya. Di antaranya adalah proposal proyek cabang CBD 2 tahun lalu. Itu bukan dokumen resmi, melainkan yang kutulis untuknya saat itu. Di kertas itu ada tulisanku. Pelanggan CBD mementingkan hubungan dan kehangatan. Hindari kesan yang terlalu dingin. Kutipan harga pemasok perlu diverifikasi, terutama pengadaan interior. Elemen desain independen harus memiliki lisensi. Baskara menatap draft itu, matanya perlahan-lahan memerah. Sekretarisnya berdiri di depan pintu, berkata dengan pelan, Bu Anjani dulu benar-benar banyak membantu. Ia tidak mengangkat kepala, berkata, aku tahu. Sekretarisnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, dulu Anda tidak tahu. Setelah mengatakan kalimat itu, ia sendiri pun terkejut. Baskara tidak marah. Hanya terdiam lama. Sementara itu, studio Maya Larasati digugat oleh klien. Ia menelepon Baskara, tetapi tidak diangkat. Ia pergi ke Kusuma Group, tetapi dihentikan di resepsionis. Dulu, ia bisa bebas keluar masuk Kusuma Group. Sekarang, begitu ada masalah, semua pintu tertutup. Ia mengirim pesan padaku lagi. Mbak Anjani, saya tahu Mbak benci saya. Tapi kali ini saja, bisakah Mbak bantu Mas Bas? Kalau proyek ini gagal, dia akan sangat menderita. Aku melihat layar dan tertawa. Ia benar-benar pandai bicara. Bukan membantu dia, tapi membantu Baskara. Seolah-olah selama aku masih punya sedikit perasaan lama pada Baskara, aku harus terus membereskan kekacauan mereka. Aku membalas. Mbak Maya. Saya bukan pemadam kebakaran. Ia mengirim pesan lagi. Apa benar-benar sekejam itu? Aku tidak membalas lagi. Malamnya,
Baskara datang ke studioku. Saat itu aku baru saja mengantar klien, asisten sedang merapikan cangkir teh. Ia berdiri di depan pintu, di tangannya ada kantong kertas. Aku melihat sedikit warna abu-abu dari sudut kantong, jantungku berdebar. Direktur Kusuma, ada perlu apa? Ia masuk dan meletakkan kantong kertas di atas meja. Di dalamnya ada sepasang sandal rumah itu, sudah dicuci bersih. Suaranya sangat rendah. Aku tidak tahu harus diapakan. Aku melihat sandal itu dan tiba-tiba ingin tertawa. Buang saja. Ia berkata, tidak bisa. Itu masalahmu. Ia mengangkat kepala menatapku. Di matanya ada guratan merah yang dalam. Anjani, baru belakangan ini aku sadar. Betapa banyak hal yang telah kau lakukan untukku dulu. Aku tidak berkata apa-apa. Ia melanjutkan, proyek CBD. Kau sudah mengingatkanku tentang risikonya. Aku tidak menganggapnya serius. Urusan rumit di keluarga Kusuma juga, kau yang selalu mendukungku. Dulu aku pikir. Pikir apa? Tenggorokannya serak. Kau menginginkannya. Aku mengangguk. Aku pernah menginginkannya. Ada kilatan di matanya. Aku berkata lagi, tapi menginginkannya bukan berarti itu hal yang wajar, juga bukan alasan bagi kalian untuk seenaknya menghabiskanku. Kilatan itu padam. Suaranya sangat serak. Aku tahu. Kau tidak tahu. Aku menatapnya. Kalau kau tahu, kau tidak akan, setelah aku pergi, membawa sepasang sandal untuk menemuiku. Ia terdiam. Aku mendorong kantong kertas itu ke arahnya. Baskara, jangan lagi menggunakan barang-barang ini untuk mengingatkanku pada masa lalu. Masa lalu tidak seindah itu. Ia seolah-olah tertusuk, wajahnya pucat. Lalu, kita sama sekali tidak ada kemungkinan lagi? Tidak ada. Ia menutup mata. Kalau tidak ada Maya Larasati. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa ia sangat menyedihkan. Sampai sekarang ia masih berpikir masalahnya ada pada Maya Larasati. Aku berkata, tidak. Kalaupun tidak ada Maya Larasati, akan ada orang lain. Karena di dalam hatimu, kursiku tidak pernah tak tergantikan. Selama ada yang membutuhkan, kau akan memintaku untuk mundur selangkah. Jari Baskara sedikit bergetar. Aku melanjutkan, aku sudah mundur selama 3 tahun. Aku tidak akan mundur lagi. Ia berdiri lama. Akhirnya, ia mengambil sandal itu, sebelum pergi berkata, surat gugatan cerai. Akan kutandatangani. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia tersenyum getir. Kau sekarang berterima kasih padaku. Sudah tidak ada perasaan lagi, ya. Aku berkata, dan juga selamat tinggal. Ia tidak menoleh ke belakang. Sejak hari itu, keluarga Kusuma benar-benar mulai kacau. Studio Maya Larasati dibatalkan kontraknya oleh mitra, dan pusat perbelanjaan juga mencabut perlakuan istimewanya. Ibu mertua karena membela Maya di kalangan sosialita, dicibir oleh beberapa nyonya karena tidak bisa melihat orang. Pernikahan Yulia dikurangi skalanya, wedding organizer tidak lagi memberinya perlakuan khusus. Calon suaminya melihat keributan internal keluarga Kusuma, mulai ragu untuk menikah. Baskara juga menanggung kerugian proyek cabang CBD, peringkatnya di Dewan Direksi turun 1 tingkat. Berita-berita ini satu persatu sampai ke telingaku. Aku tidak merasa senang atas penderitaan orang lain. Aku hanya merasa ini adalah yang pantas mereka dapatkan. Dulu, aku yang menahan angin untuk mereka. Sekarang aku pergi, angin secara alami menerpa wajah mereka. Hari proses perceraian selesai, cuacanya sangat bagus. Sinar matahari menyinari tangga kantor catatan sipil, sedikit menyilaukan. Baskara tiba lebih dulu dariku. Kali ini ia tidak lagi menahanku, juga tidak mengatakan pulanglah kita bicara. Ia hanya berdiri di pintu masuk, melihatku berjalan masuk selangkah demi selangkah. Aku mengenakan kemeja putih, trench coat unta cerah, rambut diikat, di tangan ada map. Ia melihatku, tiba-tiba berkata, kau, penampilan seperti ini sangat cantik. Aku berhenti sejenak. Terima kasih. Ia tersenyum sangat getir. Dulu. Apa aku jarang memujimu? Ya. Maaf. Aku tidak menerima permintaan maaf itu. Karena beberapa permintaan maaf hanya menunjukkan bahwa ia akhirnya mengerti, tidak bisa mengubah hasil. Kami masuk, menandatangani. Petugas mengkonfirmasi sekali lagi. Apakah Bapak dan Ibu yakin bercerai atas kemauan sendiri? Aku berkata, ya. Yakin. Baskara melirikku. Dengan suara yang sangat pelan berkata, yakin. Saat stempel ditekan, hatiku tidak merasakan sakit yang hebat seperti yang kubayangkan,
melainkan seperti benang yang tegang lama akhirnya mengendur. Setelah menerima akta cerai, Baskara terpaku di dalam kantor, lama tidak mau pergi. Ia berkata, "Anjani, boleh aku bertanya satu hal terakhir?" Aku menatapnya. "Silakan. Apa kau pernah, sekejap pun, berpikir untuk kembali?" Aku terdiam beberapa detik. Lalu dengan jujur menjawab, "Pernah." Ada kilatan di matanya. Aku melanjutkan. "Di rumah sakit. Saat Eyang Putri bertanya padaku apa aku menderita. Saat kau menungguku di bawah apartemen. Saat kau bilang sandal itu masih kau simpan. Semua itu, aku pernah berpikir sekejap." Matanya memerah. Aku berkata, "Tapi itu juga hanya sekejap." Ia menunduk. Aku menatapnya, dengan tenang menyelesaikan kalimatku. "Karena aku tahu dengan jelas, kalaupun kembali, aku akan kembali ke tempat semula. Kau akan merasa bersalah, akan menebusnya, akan baik padaku untuk sementara waktu. Tapi saat berikutnya keluarga Kusuma memintaku untuk mundur, saat berikutnya muncul orang seperti Maya Larasati, saat berikutnya kau merasa kepentingan yang lebih besar itu penting, aku akan kembali menjadi yang terakhir." Ia menggenggam erat akta cerainya. Aku berkata dengan pelan, "Aku tidak mau hidup seperti itu lagi." Suaranya serak. "Aku mengerti." Di luar, angin sangat lembut. Bima menungguku di samping mobil. Ia melihat dokumen di tanganku, mengangkat alis. "Bebas?" Aku tertawa. "Ya, bebas." Baskara tidak mengejar. Ia berdiri di atas tangga, melihatku naik ke mobil. Saat mobil berjalan, aku melihat dari kaca spion ia masih berdiri di sana. Kali ini, aku tidak berhenti. Pembagian harta Gonogini setelah perceraian berjalan sangat lancar. Baskara tidak lagi mempersulitku. Ia mengembalikan 600 juta rupiah dana proyek yang kutransfer dari rekening pranikah, dan menjamin sebagian dana talangan bernilai besar selama pernikahan yang dihitung oleh pengacara. Ibu mertua awalnya tidak setuju. Ia menelepon dan memarahi Baskara. Dia sudah membuat keluarga Kusuma berantakan begini, masih mau memberinya uang? Baskara hanya berkata, "Itu memang miliknya." Ibu mertua marah dan menutup telepon. Kemudian, Eyang Putri sendiri yang berkata, keluarga Kusuma tidak boleh berutang pada menantu yang sudah diceraikan. Ibu mertua pun benar-benar diam. Pihak Maya Larasati juga tidak bisa bangkit kembali. Studionya karena masalah proyek kehilangan kredibilitas, beberapa kerjasama yang awalnya didapat karena koneksi Kusuma juga dibatalkan. Ia pergi menemui Baskara, tetapi tidak ditemui. Ia mencoba menemui ibu mertua lagi, tetapi ibu mertua sekarang melihatnya saja sudah kesal. Karena di kalangan sosialita, sudah tersebar kabar bahwa keluarga Kusuma mengusir menantu demi cinta lama, dan proyek itu gagal di tangan cinta lamanya. Ini adalah aib yang paling tidak bisa ditahan oleh ibu mertua. Maya akhirnya meninggalkan studio di area premium itu. Kudengar saat pindahan, ia menangis hebat. Aku merasa akhir ceritanya tidak pantas untuk kulihat. Pernikahan Yulia juga tidak jadi diselenggarakan seperti semula. Calon suaminya mulai mengevaluasi kembali keluarga Kusuma, pernikahan ditunda. Ia pernah mengirimiku pesan. "Mbak, dulu aku yang salah, maafkan aku." Aku melihat kata mbak itu dan membalas. "Aku bukan lagi mbakmu." Ia tidak membalas lagi. Studioku semakin maju. Setelah pesta ulang tahun pertama selesai, Nyonya Watanabe sangat puas dan memperkenalkanku pada 3 klien. Aku mempekerjakan karyawan kedua dan menyewa kantor di sebelahnya. Hari pembukaan, aku tidak mengadakan upacara besar, hanya meletakkan seikat bunga lili putih di meja depan. Bima membawakan patung kucing keberuntungan, ibu membawakan sup yang dimasaknya sendiri. Ayah tidak pandai berekspresi, tetapi ia menggantungkan papan nama yang dipolesnya sendiri di pintu masuk. Anjani Rencana. Aku berdiri di pintu masuk, menatapnya lama. Dulu, aku mencurahkan semua usahaku untuk membuktikan bahwa aku pantas untuk keluarga Kusuma. Sekarang aku baru sadar, tempat terbaik dalam hidup bukanlah kursi di samping seseorang, melainkan meja yang kusiapkan sendiri untuk diriku. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu Baskara di sebuah pesta industri. Ia sedikit kurus, mengenakan setelan warna gelap. Di sampingnya tidak ada Maya, juga tidak ada ibu mertua. Kami saling bertatapan dari kejauhan. Ia berjalan mendekat dengan gelas anggur. "Presiden Direktur Anjani." Aku sedikit tertawa. "Presiden Direktur Kusuma." Panggilan ini akhirnya menjadi wajar. Ia menatapku, ekspresinya rumit, tetapi tidak lagi melewati batas. "Kudengar studimu berjalan sangat baik." "Lumayan." "Selamat." Percakapan singkat beberapa kalimat, seolah-olah seperti teman lama biasa.
Ia terdiam sejenak, lalu berkata lagi, Eyang Putri sering membicarakanmu. Tolong sampaikan salamku. Kalau ada waktu aku akan mengunjunginya. Aku mengangguk, ya, akan pergi. Bukan untuk keluarga Kusuma. Hanya karena Eyang Putri pernah di rumah sakit bertanya padaku, kau sudah menderita, ya? Kebaikan itu aku ingat. Baskara menatapku, sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia hanya mengangkat gelasnya. Semoga kau semakin sukses. Aku juga mengangkat gelasku. Kau juga. Ia tersenyum getir. Kau tetap saja menjunjung tinggi martabat. Aku menggelengkan kepala. Bukan. Ini adalah sopan santun. Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan menuju klienku. Kali ini, tatapan dari belakang tidak membuatku berhenti. Saat pesta selesai, di luar kembali gerimis. Asisten menjemputku dengan mobil. Aku memegang payung, berjalan menuruni tangga panjang, tiba-tiba teringat teras rumah itu, sepasang sandal abu-abu muda itu. Setelah itu, Baskara pernah mengirimkannya padaku. Aku tidak menerimanya, kurir mengembalikannya. Bukan karena benci. Karena sudah tidak butuh lagi. Manusia dalam hidup ini memakai banyak sepatu. Beberapa sepatu, meskipun sudah lama dipakai dan membuat kaki sakit, enggan dibuang. Selalu merasa ia telah menemani berjalan jauh. Tapi saat benar-benar pergi, baru sadar, jalan itu adalah yang kau jalani sendiri, sepatu bukanlah tempat kembali. Sepatu hanyalah sepatu. Aku naik ke mobil, mengirim pesan pada Bima. Kirimkan data proyek baru besok, malam ini akan saya baca. Balasan dari Bima datang. Presiden Direktur Anjani, jangan terlalu lelah. Aku tertawa dan membalas. Menghasilkan uang lebih menyenangkan. Di luar jendela mobil, lampu-lampu kota satu persatu melaju ke belakang. Aku menatap tanganku. Bekas di jari manis itu sudah sangat tipis. Sebentar lagi akan hilang sama sekali. Dan aku akan ingat, tidak semua yang dilepaskan disebut kehilangan. Terkadang, itu disebut menemukan kembali dirimu sendiri.